Halo para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix. Dan sesuai hasil polling, pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul donghua terbaik kedua, apalagi kalau bukan Martial Universe season kelima. Kalau langsung loncat senior, season 1 sampai season 4-nya mana? Nah, bagi kalian yang khususnya penonton baru, Martial Universe season 1 sampai 4 sudah pernah saya bahas ya. Link ada di deskripsi dan pin komen. Jadi kalian bisa nonton dulu ke sana, terus balik lagi untuk lanjut nonton season kelimanya ya. Oke, tapi karena saya baik, maka akan aku recap tipis-tipis aja ya. Seperti kebanyakan donghua lain, Martial Universe mengambil latar tempat dunia kultivasi. Setiap orang bisa berlatih dan berkultivasi hingga tahap tertentu tergantung bakat serta tekadnya. Tentu saja semakin tinggi kultivasi seseorang, maka akan jadi semakin kuat dan akan semakin pula untuk dihormati. Terdapat banyak klan di dunia ini, salah satunya adalah klan Lin, klan dari MC kita yang bernama Lindong. Klan Lin dibagi menjadi dua, yaitu klan utama dan klan cabang, di mana klan utama dianggap lebih superior dibandingkan dengan klan cabang yang selalu dipandang remeh. Sayangnya Lindong terlahir sebagai anggota klan cabang, sehingga sejak kecil ia selalu dibully. Apalagi bakat kultivasinya juga biasa-biasa aja, bahkan cenderung lemah. Salah satu karakter kuat yang selalu menindasnya bernama Lin Langtian. Lin Langtian berasal dari klan utama, sehingga jelas ia sangat dihormati. Bakat kultivasinya pun juga sangat luar biasa. Jauh lah pokoknya dibandingkan Lindong. Dalam keputusasaannya, Lindong secara tidak terduga bertemu dengan entitas gaib bernama Xiaodai, sosok rubah hitam yang mempunyai latar belakang yang masih sangat misterius. Singkat cerita, bersama Xiaodai dan hewan peliharaannya harimau api bernama Xiaoyan, Lindong pergi berkelana meninggalkan klan Lin untuk sementara waktu. Di mana selama perjalanan ini, Xiaodai terus membimbing dan melatih Lindong hingga menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Juga mengumpulkan banyak harta kuno bernama simbol leluhur untuk meningkatkan kultivasinya. Hingga setelah merasa cukup kuat, Lindong memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan mengikuti kompetisi klan Lin sebagai pembuktian bahwa anak lemah yang dulu selalu diremehkan kini telah kembali menjadi sosok yang sangat kuat. Dan disinilah ia akan kembali bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Lin Langtian. Pertempuran yang telah dinantikan sejak lama. Di awal pertempuran, Lindong sudah ngegas lebih dulu mencoba serangan jarak dekat, namun tak ada yang berhasil. Lin Langtian masih terlihat santai dan sesekali memberikan serangan balasan. Sampai pada akhirnya satu pukulan Lindong mampu merusak ornamen pakaian Lin Langtian. Dan mulai dari sinilah pertarungan akan menjadi semakin menarik. Sekarang giliran Lin Langtian. Ia menghajar Lindong habis-habisan, seluruh serangan masuk mengenainya hingga membuat semua orang yang mendukung Lindong mulai merasa khawatir. Namun Qing Tan, yaitu adiknya Lindong, meyakinkan ayahnya bahwa ini masih jauh dari kata berakhir, di mana ia dapat merasakan bahwa aura dari kakaknya sama sekali belum melemah. Dan benar saja, anggap saja yang tadi cuma pemanasan, pelemasan otot. Lindong merilis teknik transformasi binatang iblisnya untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan tempurnya. Di mana kali ini ia terlihat bisa bertarung jauh lebih seimbang. Nampaknya Lin Langtian terlalu terbawa emosi. Ia mengabaikan bahwa ini hanyalah pertandingan persahabatan antar anggota klan Lin, di mana kali ini ia merilis seni bela diri manifestasi. Teknik andalan klan Lin utama tidak cuma kuat tapi juga sangat mematikan. Hingga Lin Ke berpikir apakah Lin Langtian berniat ingin membunuh Lindong. Namun kekhawatiran semua orang dapat Lindong bantahkan ketika ia berhasil menahan serangan tersebut dengan teknik segel pemecah samudra. Akibatnya arena pertarungan pun sampai dibuat hancur berkeping-keping. Tidak berhenti sampai di situ, Lindong ujuk kebolehan dengan merilis teknik spiritual tingkat tinggi, mengendalikan pecahan-pecahan arena, menyatukannya untuk kemudian menghimpit tubuh Lin Langtian.
Semuanya pun sontak dibuat sangat terpukau dengan kehebatan Lindong. Siapa sangka bocah yang pernah dianggap sampah sekarang mampu menekan Ling Langtian hingga sejauh ini. Sayangnya serangan tersebut masih belum mampu menumbangkan musuh bebuyutannya tersebut. Ling Langtian kembali bangkit dan siap melancarkan serangan balasan menggunakan teknik seni bela diri manifestasi yang didapatkannya dari sekte kuno di kota Dauhang. Kalau cuma segitu, Lindong pun juga bisa. Ia juga mempersiapkan teknik yang ia dapat dari sekte kuno, 3 jari pemusnah kehidupan, yang diadu dengan teknik telapak kaisar segala penjuru milik Ling Langtian. Benturan hebat mengguncang seluruh arena, di mana teknik mereka berdua saling menekan satu sama lain. Dan seperti yang terlihat bahwa kekuatan Lindong mampu mengungguli Ling Langtian. Lindong memperingatkannya agar segera menyerah. Ling Langtian sudah kalah. Jika memaksa untuk tetap lanjut, maka jangan salahkan dirinya. Namun jelas Ling Langtian tidak akan mengakui kekalahannya begitu saja. Ia menolak kalah, dan seketika itu juga kekuatannya tiba-tiba melonjak. Xiao Dei memberitahu Lindong bahwa ia dapat merasakan ada entitas lain dari dalam diri Ling Langtian. Entitas tersebutlah yang terus memberinya tambahan kekuatan. Sekali lagi benturan kekuatan mereka mengakibatkan guncangan dahsyat. Bahkan efeknya sampai dirasakan keluar arena. Seseorang harus segera bertindak untuk menghentikan mereka berdua. Karena kalau tidak, bukan cuma arena, melainkan setengah dari kota Lin akan ikut hancur. Dan benar saja, seseorang tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam pertempuran untuk meredam dua kekuatan tersebut. Seorang pria tua dengan tingkat kultivasi yang sudah mencapai tingkat nirwana muncul. Diketahui bahwa orang ini adalah pemimpin utama klan Lin, bernama Lin Fan. Ia sangat kagum dengan pertarungan barusan, terutama terhadap kekuatan Lindong. Meskipun cuma berasal dari klan cabang, namun tetap bisa berkembang hingga sejauh ini. Bahkan menurutnya sudah setara dengan Ling Langtian. Jadi pada kompetisi klan Lin kali ini, ia menobatkan Lindong sebagai juara pertama. Kalau sudah begini, Ling Langtian pun juga tidak bisa protes. Tetapi jelas ia menunjukkan raut muka yang belum puas. Jadi sebelum pergi, ia memperingatkan Lindong bahwa lain kali ia pasti akan menghabisinya. Pada malam harinya, Lindong diminta menghadap ketua Lin Fan untuk membicarakan masalah penting. Setelah menyaksikan pertarungannya melawan Ling Langtian, tetua Lin Fan mengakui kehebatan Lindong sebagai aset berharga milik klan Lin. Jadi mulai sekarang ia resmi menganggap Yu Hao sebagai bagian dari klan Lin utama, salah satu dari 4 klan terkuat di dinastian. Ya, hanya di dinastian, karena dunia ini memang sangatlah luas. Ketua Lin Fan menjelaskan bahwa di luar dinastian masih banyak sekali klan hebat yang melebihi 4 klan terkuat di dinastian. Di luar sana klan Lin bukanlah apa-apa. Bahkan Tetua Lin Fan menyebut bahwa kultivasi yang sudah mencapai ranah nirwana seperti dirinya masih tidak ada apa-apanya. Ia kemudian menyinggung mengenai perang 100 dinasti. Lindong jadi teringat dengan perkataan Nona Ling Xingsu, di mana waktu itu wanita tersebut baru mau mengakui Lindong jika Lindong mampu berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Ini di season 2 ya guys, kalau nggak salah. Kalian cek dah, ada di season 3 episode 12. Oke, apa sih perang 100 dinasti itu? Singkatnya, perang 100 dinasti adalah sebuah kompetisi untuk mengumpulkan dan mengadu orang-orang berbakat dari seluruh dinasti demi tujuan tertentu. Sebelum penjelasan lebih jauh, terlebih dulu saya akan jelaskan dulu tentang seberapa luasnya dunia Martial Universe. Dunianya disebut sebagai benua Dongzuan, terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Zuan Selatan, Zuan Utara, Zuan Barat, dan juga Zuan Timur. Dari season 1 sampai sekarang, wilayah yang dijelajahi baru Zuan Timur. Itu pun cuma bagian kecilnya, yaitu di dinastian. Di Zuan Timur sendiri, selain dinastian, masih banyak dinasti-dinasti lain yang belum diketahui, yang bahkan bisa saja jauh lebih besar. Penguasa tertinggi Zuan Timur kemudian mengadakan kompetisi yang disebut Perang 100 Dinasti, di mana pesertanya adalah orang-orang berbakat dari berbagai dinasti di Zuan Timur. Mereka akan dikumpulkan untuk diadu dan diseleksi. Barang siapa yang terpilih maka akan langsung direkrut menjadi bagian dari organisasi yang disebut sebagai Sekte Super. Dikatakan bahwa Sekte Super ini adalah sekte terkuat, bahkan kekuatannya sanggup untuk menghancurkan sebuah dinasti dalam sekejap. Tetua Lin Fan menambahkan, jika Lindong benar-benar berhasil direkrut ke dalam Sekte Super, maka kelak seluruh dinastian akan aman di bawah perlindungannya. Ya, cukup satu orang saja bisa menyelamatkan seluruh dinasti.
Tetua Lin Fan kemudian menceritakan bahwa di masa lalu, tepatnya pada 200 tahun yang lalu, seorang leluhur klan Lin berhasil diterima oleh sebuah sekte super melalui perang 100 dinasti. Hasilnya selama itu pula dan hingga saat ini, klan Lin tetap berdiri kokoh di dinasti Yan. Sayangnya setelah itu tidak ada lagi anggota klan Lin lain yang bisa melakukan hal yang sama. Klan Lin stuck di situ-situ aja karena tidak ada lagi jenius yang terlahir di keluarganya. Namun sekarang Tetua Lin Fan yakin bahwa masih ada harapan agar klan Lin kembali ke masa jayanya, terutama setelah melihat bakat luar biasa dari sosok Ling Langtian dan juga Lindong. Maka dari itu, ia menawarinya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi 100 dinasti, dan Lindong pun langsung tegas mengiyakannya. Namun tidak secepat itu. Pertama-tama mereka harus menyeleksi orang-orang berbakat dari dinasti Yan terlebih dahulu, baru setelah seleksi ketat tersebut, nama yang terpilih akan dikirim sebagai perwakilan dari dinasti Yan untuk mengikuti kompetisi perang 100 dinasti melawan dinasti-dinasti lain di wilayah Zuan Timur. Dalam seleksi ini, Tetua Lin Fan akan mengirim Lindong dan Ling Langtian, dua orang paling berbakat di klan Lin saat ini, di mana keduanya akan bersaing melawan perwakilan dari berbagai klan lain di dinasti Yan. Tetua Lin Fan juga menyarankan agar Lindong mengesampingkan dendam pribadi terlebih dahulu karena kehormatan klan adalah yang terpenting. Seleksi dinasti Yan akan diadakan sebulan lagi, jadi Lindong memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus berlatih dan berkultivasi. Hingga setelah sebulan berlalu, ia berhasil menerobos ranah manifestasi tahap awal. Ia juga mendapatkan harta kuno bernama Puncak Penjara Berat dari pelatihannya di aula harta milik klan Lin utama. Dengan ini Lindong sudah siap untuk berangkat menuju ibu kota dinasti Yan untuk mengikuti seleksi. Pada malam harinya sebelum pemberangkatan, Lindong menemui adiknya yaitu Qing Tan. Qing Tan mengajak kakaknya untuk pulang ke kota Yan bersama keluarga mereka. Namun Lindong menolak karena ia masih harus mengikuti seleksi kompetisi perang 100 dinasti untuk menjadi lebih kuat lagi dan memenuhi janjinya dengan seseorang. Qing Tan kemudian menawarkan dirinya untuk ikut bersamanya dalam menjelajahi wilayah luar dinasti Yan. Tetapi Lindong tidak mengizinkannya mengingat dunia luar itu sangatlah berbahaya. Sayangnya Qing Tan malah ngambek. Ia salah paham menganggap bahwa kakaknya selalu memandangnya sebagai gadis yang lemah dan hanya menjadi beban. Pada pagi harinya, seluruh anggota klan Lin berkumpul untuk mengantar keberangkatan dua perwakilan klan mereka menuju ibu kota. Semuanya kecuali Qing Tan. Lindong berpikir bahwa mungkin adiknya tersebut masih ngambek gara-gara kejadian tadi malam. Namun yang tidak ia ketahui, ternyata Qing Tan mempunyai tujuan lain. Setelah menyaksikan kepergian kakaknya, seorang pria berjubah hitam menjemputnya, membuka sebuah portal dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sejauh ini belum diketahui siapa dan mau kemana, jadi mohon bersabar ya bagi yang penasaran. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana tingkatan kultivasi di dunia Martial Universe. Ini sudah pernah saya jelaskan sih, tapi barangkali kalian lupa ya. Secara garis besar, terdapat 12 ranah yang bisa dicapai oleh seorang kultivator, dari ranah yang terlemah hingga ranah yang terkuat. 1. Ranah penempaan tubuh. Ada 1-9 tingkat. Setelah melewati 9 tingkat tersebut, baru masuk ke ranah berikutnya. 2. Ranah Yuan Bumi. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. 3. Ranah Yuan Surgawi. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. 4. Ranah Yuan Dan atau Yuan Inti. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Kelima, ranah pembentukan wujud. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, lanjut, dan puncak. 6. Ranah pembentukan Qi. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, lanjut, dan setengah jalan menuju manifestasi. 7. Ranah manifestasi. Ini ada lebih banyak lagi ya, yaitu awal, tingkat lanjut, tingkat penuh, tingkat puncak, setengah langkah menuju nirwana, dan pranirwana. 8. Ranah nirwana. Terbagi jadi 3 tahap, yaitu awal, level 1-9 tingkat nirwana, dan setengah langkah menuju ranah kehidupan. Nah, sejauh Donghua ini berjalan, karakter terkuat yang diketahui ada pada tingkat ini, seperti Ketua Lin Fan dan Kaisar Dinasti Yan. Untuk sekedar tahu aja ya, saya akan lanjut menyebutkan ranah 9 sampai ranah ke-12. 9 ranah kehidupan, 10 ranah kematian, 11 ranah samsara atau ranah roda reinkarnasi. Nah, di tahap inilah kekuatan seorang kultivator sudah berada di luar imajinasi manusia. Dikatakan bahwa kekuatannya sanggup merobek ruang dan menghancurkan semesta. 12. Ini adalah ranah terakhir, yaitu ranah reinkarnasi. Pada tahap ini, seorang kultivator telah sepenuhnya mendapatkan keabadian dewa sejati, sudah mampu bereinkarnasi dan berevolusi melampaui batas kehidupan tunggal. Nah, kurang lebih itulah ke-12 ranah kultivasi di Donghua Martial Universe. Pertanyaannya, sekarang Lindong sudah sampai ranah
Kenapa bang? Untuk saat ini Lindong sudah sampai ranah ke-8 yaitu ranah manifestasi. Tepatnya ranah manifestasi tingkat lanjut. Ling Langtian juga kurang lebih sama lah. Paham ya? Baiklah, mari kita lanjut ke ceritanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, rombongan klan Lin bersama klan-klan lain akhirnya telah tiba di ibu kota Dinastian, tempat diadakannya seleksi para calon peserta kompetisi perang 100 dinasti. Seluruh kekuatan teratas Dinastian telah berkumpul di sini, termasuk rival abadi klan Lin yaitu klan Wang. Ketuanya bernama Wang Lei, di mana kali ini ia datang dengan 2 generasi terbaiknya. Satunya bernama Wang Yan, orang yang dulu pernah dihajar oleh Lindong, sementara satunya bernama Wang Zong. Datang juga beberapa klan lain seperti klan Xin dan klan Wang Po. Keempat klan tersebut merupakan 4 terbesar di Dinastian ya, sehingga tidak heran mereka begitu dihormati. Sesampainya di alun-alun kota, ketua Lin Fan menegur Lindong yang pernah punya masalah dengan Wang Yan dari klan Wang. Maka dari itu ia memperingatkannya agar selanjutnya lebih berhati-hati karena Wang Yan mempunyai seorang kakak bernama Wang Zong. Dijelaskan bahwa Wang Zong adalah kultivator jenius dari klan Wang utama dan terkenal sangat protektif terhadap keluarganya. Dan begitu mengetahui Lindong sebelumnya telah menyinggung adiknya tersebut, pasti Wang Zong tidak akan tinggal diam. Klan Wang ini memang terkenal sangat angkuh. Terlihat beberapa klan kecil yang ingin menyapanya malah tidak ditanggapi dengan baik. Seperti 2 karakter ini. Yang bertato bernama Mansan berasal dari sekte Raja Barbarian, dan yang lebih kecil bernama Duyun yang berasal dari sekte Tianluo. Ketua Lin Fan menjelaskan bahwa keduanya sama-sama berasal dari sekte yang relatif baru, jadi wajar jika klan Wang tidak memandang mereka. Meski begitu, ia meminta Lindong dan Ling Langtian agar tidak meremehkan mereka, karena kehebatan dari seorang kultivator tidak serta-merta dapat dinilai dari latar belakangnya. Di perjalanan menuju istana, beberapa orang terdengar tengah membicarakan sosok Lindong. Bagaimana tidak, seorang bocah lemah dari klan Lin cabang ternyata mampu mengalahkan jenius dari klan Lin utama yaitu Lin Langtian. Namanya pun sekarang menjadi sangat terkenal di mana sudah banyak pihak yang mulai meliriknya. Memasuki istana, klan Lin sempat terlibat cekcok dengan klan Wang. Wang Lei menyindir klan Lin yang menurutnya sudah jauh tertinggal. Terlebih lagi saat ia mendengar kabar bahwa pada seleksi kali ini, pihak klan Lin sampai mengirim anggota dari klan Lin cabang karena sudah kehabisan talenta dari klan Lin utama. Terlebih lagi pada seleksi tahun sebelumnya, perwakilan dari klan Lin telah dikalahkan oleh perwakilan dari klan Wangnya. Ketua Lin Fan menanggapinya dengan santai. Menurutnya tidak ada bedanya antara klan Lin cabang dan klan Lin utama, karena asalkan punya kekuatan yang mumpuni, semuanya akan menjadi kekuatan klan Lin-nya. Selain itu, ia sangat percaya diri bahwa hasil dari seleksi kali ini tidak akan sama seperti di masa lalu. Ketua Lin Fan pun menyarankan Wang Lei agar tidak terlalu sombong di awal sebelum membuktikan apa-apa. Sementara itu, Wang Yan memperkenalkan Lindong kepada kakaknya. Wang Zong ini sangat sombong. Lin Langtian yang menyapanya pun juga ia sindir. Tidak bisa mengatasi sampah seperti Lindong, dan jika dirinya yang diberi kesempatan untuk menghadapi Lindong, maka ia pasti akan dengan mudah bisa menghajarnya. Selain itu, Lindong telah menyinggung klan Wang lebih dulu, maka pasti ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Lindong pun menjawab bahwa ia tidak akan sungkan untuk meladeninya, membuatnya menangis dan memulangkannya. Perseteruan dari keduanya pun membuat situasi di ruang istana menjadi memanas. Sampai kemudian suasana kembali cair setelah hadirnya sang kaisar Dinastian bernama Mo Jingtian. Jelas bukan orang sembarangan. Bahkan Lindong dapat merasakan bahwa aura orang ini telah mencapai ranah nirwana tingkat 1, lebih kuat dari ketua Wang Lei. Hadir juga salah satu putranya yaitu pangeran ketiga bernama Mo Ling. Dia juga akan berpartisipasi dalam seleksi calon peserta kompetisi perang 100 dinasti, mewakili keluarga kekaisaran. Xiao Dai memperingatkan Lindong agar lebih berhati-hati dengan orang ini karena ia rasa kemampuannya bahkan melebihi Wang Zong. Setelah menyambut para tamu undangan, Kaisar menjelaskan bahwa persaingan tahun ini akan menjadi semakin ketat karena dari mereka semua hanya akan diambil 5 orang terbaik untuk dikirim sebagai perwakilan dari Dinastian. Ya, kuotanya cuma untuk 5 orang. Sangat kompetitif bahkan bagi keempat klan besar sekalipun. Kaisar kemudian lanjut menjelaskan mengenai aturan dari seleksi kali ini. Para peserta akan diundi kemudian dibagi ke dalam 5 kelompok. Mereka akan saling bertarung untuk memperebutkan satu kuota. Dengan kata lain, pemenang dari masing-masing kelompoklah yang akan dinyatakan lolos seleksi. Jadi gacha juga ya. Pasti akan sangat beruntung jika bisa satu kelompok dengan orang-orang yang lemah.
Seleksi akan dimulai pada keesokan harinya. Jadi sambil menunggu dan mempersiapkan diri, Kaisar mempersilahkan semuanya agar beristirahat di penginapan yang sudah ia persiapkan. Ketua Wang Lei masih saja menyombongkan dirinya. Ia meminta klan Lin untuk segera mengemasi barang-barangnya karena jika perwakilan klan Lin sampai satu kelompok dengan klan Wangnya, maka kekalahan pada 20 tahun yang lalu pasti akan terulang kembali. Di sisi lain, karena pembagian kelompok ini berdasarkan undian, jadi tidak menutup kemungkinan Lindong dan Ling Langtian akan berada dalam satu kelompok. Maka dari itu, Lin Langtian memperingatkan Lindong, jika hal itu sampai terjadi maka ia tidak akan menahan diri untuk menyingkirkannya. Setelah ruang istana sepi, Kaisar meminta Mo Ling untuk menyampaikan penilaiannya terhadap para peserta tahun ini. Mo Ling menilai bahwa hanya ada dua nama yang patut ia waspadai, yaitu Wang Zong dan Ling Langtian. Selain daripada mereka berdua, ia 100% yakin bisa menang. Mengenai Lindong, Mo Ling mengaku tidak begitu tertarik. Meskipun belakangan ini namanya mencuat, tetapi mengingat latar belakangnya yang cuma biasa-biasa aja, ia rasa tidak perlu dikhawatirkan. Namun Kaisar mempunyai pandangan lain. Ia memperingatkan putranya tersebut agar tidak meremehkannya. Walaupun cuma berasal dari klan cabang, tetapi ia yakin bahwa anak itu punya potensi untuk bisa mencapai puncak. Singkat cerita, pada keesokan harinya, semua orang berkumpul untuk melaksanakan proses seleksi. Kaisar meminta para peserta agar menyalurkan sedikit energi yuannya ke dalam bola api raksasa untuk memulai undian dan pembagian kelompok. Seketika itu juga terbukalah 5 gerbang dimensi, lengkap beserta nama-nama peserta yang tertera di depannya. Ia kemudian mempersilahkan seluruh peserta agar memasuki gerbang sesuai dengan kelompok namanya masing-masing. Di dalam sana mereka akan saling dipertarungkan sampai hanya tersisa satu peserta yang mampu bertahan sampai akhir dari masing-masing gerbang, sehingga 5 peserta yang berhasil akan langsung dinyatakan lolos seleksi dan akan terpilih menjadi perwakilan dinasti Yan untuk mengikuti kompetisi perang 100 dinasti. Sepertinya memang sudah ditakdirkan ya, Lindong satu kelompok dengan Wang Zong, sehingga dengan ini mereka bisa melanjutkan perseteruan sebelumnya. Seleksi resmi dimulai. Masing-masing peserta diminta untuk segera memasuki gerbang yang sudah disediakan. Bola api raksasa juga berfungsi untuk menampilkan layar agar mereka yang berada di luar bisa langsung menyaksikan jalannya pertempuran para peserta. Tidak lama setelah memasuki gerbang, para peserta pun sudah mendapatkan lawannya masing-masing. Pertama ada Mansan, mengandalkan kekuatan fisik yang sangat kuat, dengan mudah ia bisa menjatuhkan lawannya. Duyun cuma dengan sekali tebas menggunakan pedangnya. Mo Ling, sang pangeran ketiga, juga mampu memenangkan pertarungan dengan mudah. Begitu pula dengan Ling Langtian. Nampaknya kesenjangan kekuatan antar peserta memang sangatlah jauh. Lalu bagaimana dengan Lindong? Ia bertemu dengan salah satu anggota klan Huang Puo bernama Huang Fuying. Katanya sih dia udah lama kepengen berantem melawan Lindong. Namun singkat saja, belum juga apa-apa, lawannya udah turu. Emang sok keras nih NPC. Dalam beberapa waktu saja telah banyak nama terhapus di depan gerbang, nama-nama yang sudah tereliminasi. Hingga dari masing-masing kelompok cuma tersisa 2 nama yang masih mampu bertahan. Dan mulai dari sinilah pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Duyun, perwakilan dari sekte Tianlou, berhadapan melawan kultivator wanita dari klan Huang Pu. Pangeran ketiga berhadapan melawan King Si, lawannya yang nampaknya akan lumayan seimbang. Ada juga Wang Yan yang sedang bertarung sengit melawan Mansan dari sekte Raja Barbarian. Sayangnya sejauh ini Ling Langtian masih belum menemukan lawan yang sepadan. Ia hanya bertemu dengan para kroco yang dapat dengan mudah ia libas. Dan inilah pertarungan yang paling dinantikan oleh para pemirsa di babak seleksi ini. Lindong duel melawan Wang Zong. Wang Zong memberikan peringatan bahwa saat bertarung dirinya tidak akan pernah menahan diri. Dan jelas apa kata Lindong? Gaslah! Setelah cukup pemanasannya, Wang Zong akhirnya mengakui kehebatan Lindong, sehingga ia berniat ingin bertarung dengan lebih serius. Ia mengeluarkan senjata andalannya, yaitu tombak darah iblis Ashura. Xiao De memperingatkan Lindong agar lebih waspada. Tombak yang digunakan Wang Zong mengandung kekuatan iblis darah yang sangat pekat. Kekuatan iblis darah yang sanggup menyerap kekuatan siapapun yang menyentuhnya. Melihat Wang Zong yang bisa menguasai tombak ini, pasti sudah mendapatkan pengakuan dari iblis darah.
Dan benar saja, beberapa kali kontak fisik dengan senjata tersebut, tombak naga Lindong pun jadi terkorosi, terkikis oleh tombak berkekuatan iblis darah Ashura. Melihat Lindong yang masih belum mau menyerah, Wang Zhong merilis teknik serangan mata Ashura. Serangan ranah manifestasi yang mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Lindong pun bertindak cepat dengan menahannya menggunakan harta kuno puncak penjara berat yang ia dapat dari ruang harta milik klan Lin. Diam-diam ternyata Lindong sudah menguasainya. Bukan hanya sebagai pertahanan mutlak, harta kuno tersebut juga bisa Lindong gunakan untuk menindih Wang Zhong melalui teknik yang disebut 6 matahari pemindah gunung. Ledakan dari benturan dua kekuatan tersebut begitu dahsyatnya hingga mampu melenyapkan kekuatan Yuan yang dipasang di sekitar arena pertarungan. Akibatnya layar monitoring mati sehingga mereka yang berada di luar tidak bisa lagi menyaksikan pertempuran mereka. Namun meski begitu, Wang Lei masih sangat percaya diri bahwa Wang Zhong pasti bisa mengalahkan Lindong, mengingat kekuatan penuh dari tombak iblis darah Ashuranya masih belum dikeluarkan. Lin Langtian saja belum tentu sanggup melawannya, apalagi cuma Lindong. Sementara itu, setelah digencet dengan harta kuno milik Lindong, ternyata Wang Zhong masih mampu bertahan meskipun kelihatannya sudah babak belur. Kalau begitu, Lindong tinggal menambah tekanan gravitasi dari harta kunonya untuk semakin menekan tubuh Wang Zhong. Di bawah tekanan yang luar biasa, Wang Zhong memutuskan untuk mendobrak batasannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dari tombak iblis darah Ashura dalam sebuah teknik bernama iblis darah pemusnah semesta yang seketika itu juga mampu membalikan harta kuno Lindong. Setelah lolos dari tekanan tersebut, Wang Zhong yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh amarah bersiap untuk merilis teknik terkuatnya. Tidak peduli bahkan jika ini akan membunuh Lindong. Dan untuk menandinginya tidak boleh setengah-setengah lagi. Lindong juga merilis teknik terkuatnya, kurungan jari surgawi kehancuran massal 4 jari pemusnah langit. Sementara itu di luar arena, Lin Langtian muncul pertama sebagai peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Disusul oleh kemunculan Mansan dan Duyun, dua peserta yang sempat diremehkan. Dan tentu saja pangeran ketiga, Moling yang juga berhasil muncul sebagai pemenang, mengalahkan Xingxi yang padahal disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat dari 4 klan besar di dinastian, membuktikan bahwa keluarga kekaisaran memang sangatlah kuat. Dengan ini, 4 kuota telah terpenuhi, Lin Langtian, Mansan, Duyun, dan Moling. Sekarang tinggal menunggu hasil dari pertarungan antara Lindong melawan Wang Zhong untuk mengisi kuota yang terakhir. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan muncul dari gerbang tempat mereka bertarung. Dari balik asap, Wang Zhong keluar dengan luka di sekujur tubuhnya, namun masih bisa bertahan sehingga membuat semua orang berpikir bahwa Lindonglah yang telah kalah. Akan tetapi pemenang bukan soal siapa yang keluar lebih dulu, melainkan siapa yang mampu bertahan paling akhir. Ya, Lindong muncul di belakang Wang Zhong yang sudah jatuh tidak berdaya. Sementara Lindong masih terlihat segar bugar tanpa luka yang berarti, menunjukkan kepada mereka semua siapa MC yang sebenarnya. Dengan hasil ini, Kaisar resmi mengumumkan bahwa Lindong yang akan mengisi kuota kelima. Klan Lin yang sempat diremehkan di awal, sekarang justru membuktikan kehebatannya dengan meloloskan 2 generasi terbaiknya sekaligus. Setelah kelima peserta terpilih saling menyapa, Kaisar mengundang mereka berlima untuk memasuki Danau Roh Suci, tempat yang sangat cocok untuk memulihkan diri dan berkultivasi. Setidaknya inilah bantuan terakhir yang bisa diberikan oleh dinastian kepada mereka semua sebelum berangkat mengikuti kompetisi perang 100 dinasti. Pada keesokan paginya, Kaisar mengumpulkan kelima kultivator terpilih untuk dibawa ke Danau Roh Suci. Ia meminta mereka agar memanfaatkan energi yang ada di danau tersebut dengan maksimal, terutama jika ada dari mereka yang sanggup atau akan menembus ranah nirwana. Energi dari Danau Roh Suci pasti akan sangat membantu. Namun ia memberi larangan kepada mereka agar tidak menyelam ke dasar danau karena di sana wilayah yang sangat berbahaya. Setelah menyampaikan penjelasannya, ia memerintahkan para ketua klan untuk bersama-sama membuka portal menuju kolam Roh Suci. Dan begitu portal terbuka, semuanya pun bergegas masuk. Lindong langsung bisa merasakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan energi yang melimpah. Benar-benar tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Namun tidak lama setelahnya, darah naga dan kera di dalam tubuhnya bereaksi dengan tempat ini, serasa diperkuat. Xiaodei pun membenarkan hal tersebut, di mana ia dapat merasakan bahwa tepat di dasar danau ini terdapat tulang-tulang binatang suci kuno dengan kekuatan yang melebihi tingkat nirwana. Bahkan energi melimpah di danau ini juga berasal darinya. Tidak heran
aliran energinya dapat memperkuat darah naga dan kera di dalam diri Lindong. Jadi inilah alasan mengapa Kaisar melarang mereka untuk menyelami dasar danau. Namun bukankah larangan adalah kata lain dari silakan? Aturan ada untuk dilanggar. Xiaode menjelaskan bahwa mungkin di sana masih ada sisa esensi darah dari tulang binatang suci tersebut dan akan sangat berguna untuk membantu kultivasi jika Lindong berhasil mendapatkannya. Tidak cuma Lindong, Lin Langtian nampaknya juga telah mengetahuinya. Jadi anak sombong tersebut mencuri start berharap lebih dulu mendapatkannya. Keduanya pun mulai menyelam, sementara pangeran ketiga yang tidak mengetahuinya hanya bisa bertanya-tanya. Menyadari Lindong yang mengikutinya dari belakang, Lin Langtian melemparkan beberapa serangan untuk menghentikannya. Bentrokan pun tidak terhindarkan, di mana keduanya mulai saling serang untuk memperebutkan harta yang berada di dasar danau. Lindong berhasil menyalipnya dan sampai lebih dulu. Di sanalah ia menyaksikan jasad dari binatang suci. Nampak sudah tidak berdaya dengan banyak rantai yang menyegelnya. Bernama buaya langit kuno. Xiaode menilai bahwa di dalam jasad ini masih ada sisa jiwa tertinggal. Untuk itulah formasi segel dipasang di sekitarnya. Tak lama kemudian Lin Langtian datang menyusul. Ia tidak menyangka bahwa sampah dari klan cabang berani sekali ikut turun ke tempat ini. Lindong pun ganti menyindir dengan mengatakan bahwa jika tanpa bantuan makhluk yang bersemayam di dalam tubuh Lin Langtian, maka pasti sudah lama ia bisa menumbangkannya. Ya, Lindong sudah tahu bahwa Lin Langtian juga punya kodam. Ia menyadarinya pada saat mereka beradu serangan di arena kompetisi klan Lin. Lin Langtian hampir tumbang, namun mampu bertahan berkat bantuan dari kekuatan misterius dari dalam tubuhnya. Jadi masih pantaskah Lin Langtian disebut sebagai generasi terbaik di klan Lin? Waduh, ada yang kena mental nih. Karena sudah ketahuan, sekarang tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Seorang kakek tua bernama Musi. Yu Hao nampak sudah tidak terkejut. Ia tahu dari Xiaode bahwa di dunia ini ada beberapa kultivator hebat yang masih mampu mempertahankan eksistensi jiwanya setelah kematian dan menunggu kesempatan untuk bisa terlahir kembali. Xiaode pun keluar untuk mempertegasnya karena memang sudah sejak lama ia ingin melihat wujud asli dari si kakek tersebut. Kakek Musi pun tertarik untuk menghadapi Xiaode dan menelannya. Sementara Lin Langtian ia tugaskan untuk segera mengambil esensi darah binatang suci. Pertarungan antar kodam pun tidak terhindarkan. Setelah beradu beberapa serangan, nampak Xiaode yang lebih unggul. Jelas saja karena Xiaode adalah jelmaan dari Mustang Iblis Langit, salah satu ras binatang iblis terkuat pada eranya. Apalagi sekarang kekuatannya juga sudah banyak pulih setelah bergabung dengan Lindong. Namun meski begitu, kakek Musi masih bisa tertawa dan menyombongkan dirinya. Dari segi kekuatan mungkin ia memang kalah, tetapi lingkungan di dasar danau ini memberinya banyak keuntungan. Tempat yang dipenuhi oleh energi melimpah yang bisa ia kendalikan. Ia memanfaatkannya untuk membangun formasi segel, mengurung Xiaode dan melemahkannya. Sayangnya kesombongannya tidak bertahan lama. Nampak dengan mudah Xiaode mampu menghancurkan segel yang mengekangnya seperti mainan. Di saat yang sama, Lindong kembali berhadapan melawan Lin Langtian untuk memperebutkan esensi darah binatang suci tersebut. Bentrokan dari keduanya sampai dapat dirasakan oleh Mo Ling. Meskipun ia masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dampak dari pertarungan mereka pun mulai merusak formasi segel, sehingga jika pertarungan tetap dilanjutkan, bisa-bisa formasi yang digunakan untuk menyegel jiwa buaya langit kuno benar-benar hancur. Kembali ke pertarungan Xiaode, ia benar-benar bisa mempecundangi kakek Mosi. Bagaimana bisa kekuatan selemah ini bermimpi ingin menelannya? Namun pertarungan tidak bisa dilanjutkan setelah menerima sinyal bahaya dari arah Lindong. Ia memperingatkan Lindong agar menghentikan pertarungan karena ia tidak tahu bahaya apa yang mengancam jika segelnya sampai hancur. Untuk itu ia berkompromi dengan Lin Langtian, menawarkan gencatan senjata terlebih dahulu demi keselamatan bersama. Akan tetapi Lin Langtian justru memanfaatkan situasi ini untuk menghabisi Lindong. Ia benar-benar menghancurkan
menghancurkan formasi segel, membiarkan Lindong jatuh ke dalamnya, sementara ia akan segera kembali naik ke permukaan untuk menyelamatkan diri. Seketika setelah formasi runtuh, terlihat jiwa-jiwa binatang suci yang mencoba kabur. Dengan semua kekacauan ini, kakek Moshi yakin bahwa Lindong pasti akan mati. Jiwa-jiwa tersebutlah sampai ke permukaan danau roh suci. Pangeran ketiga memerintahkan dua rekannya untuk menghentikannya dan jangan biarkan jiwa-jiwa ini sampai keluar melewati portal. Gejolak dari kekacauan di Danau Roh Suci sudah dapat dirasakan oleh Kaisar dan para tetua. Kaisar khawatir kalau gejolak ini dipicu oleh rusaknya formasi segel di dasar danau. Merasa khawatir, tetua Lin Fan menyarankan agar mereka segera masuk demi membantu anak-anak yang terjebak di sana. Anak-anak yang menjadi harapan masa depan dinasti Yan sedang dalam bahaya. Namun Kaisar tidak sependapat. Menurutnya akan lebih baik jika mereka tetap di sini untuk fokus melindungi penghalang. Jika hal buruk sampai terjadi, mereka setidaknya masih punya kesempatan untuk menahan jiwa-jiwa binatang suci dan meminimalisir kerugian. Sedangkan untuk pangeran ketiga dan yang lainnya, Kaisar berharap agar mereka bisa menganggap insiden ini sebagai ujian terakhir sebelum mereka terjun mengikuti kompetisi perang 100 dinasti. Di sisi lain, akibat runtuhnya formasi segel, Lindong jatuh ke dalam lubang api dan sempat membuatnya pingsan. Selanjutnya ia harus menghadapi murka dari binatang suci yang telah sepenuhnya bangkit, yaitu buaya langit kuno. Meskipun hanya dengan sedikit jiwa yang tersisa, kekuatan makhluk ini benar-benar luar biasa, di mana tidak ada satupun serangan Lindong yang mampu menggores kulitnya. Semuanya tidak mempan. Xiaode pun berencana untuk menggunakan cara lain, yaitu hanya dengan menarik keluar sisa jiwanya baru bisa menghentikan amukan dari monster tersebut. Jadi ia meminta Lindong untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Xiaode lah yang akan menarik jiwanya. Sayangnya tidak semudah yang diharapkan. Xiaode mendapatkan serangan balik dari jiwa-jiwa yang keluar dan memecahkan konsentrasinya. Tetapi Lindong tidak kehabisan akal. Setelah ia paham konsepnya, ia mengaktifkan teknik kekuatan simbol pelahap. Teknik yang ia peroleh dari simbol leluhur pelahap di kota kuno Dauhang, memungkinkannya untuk melahap dan menyerap energi apapun. Tidak disangka ternyata juga bisa ia gunakan untuk menyerap sisa jiwa dari makhluk tersebut. Setelah seluruh jiwanya hilang, jiwa-jiwa yang sebelumnya mencoba kabur pun seketika lenyap bersama dengan jatuhnya jasad dari binatang suci tersebut. Dari jasadnya keluar sebuah harta roh berupa tombak yang dilapisi oleh kekuatan bara api. Xiaode menjelaskan bahwa benda ini adalah harta roh yang dibuat oleh buaya langit kuno semasa hidupnya. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, bahkan hanya dengan sedikit sisa jiwanya saja sudah sekuat ini. Jadi tidak heran makhluk tersebut dapat menciptakan harta roh. Harta roh tingkat tinggi ini bisa menjadi senjata andalan Lindong nanti saat mengikuti kompetisi 100 dinasti. Selain itu, menurut Xiaode, mungkin kelak Lindong juga bisa memanfaatkan senjata ini untuk memanggil roh binatang kuno tersebut untuk membantunya bertarung. Namun untuk lebih jelasnya, Xiaode akan menerangkannya di lain waktu. Untuk saat ini, Lindong masih punya tugas untuk mengumpulkan esensi darah dari jasad binatang ini terlebih dahulu.
Sementara itu, Lin Langtian akhirnya telah kembali ke permukaan. Setelah bertemu dengan Kaisar, ia menceritakan kejadian yang ia alami di dasar Danau Roh Suci. Jelas di sini ia berbohong dan memfitnah Lindong. Ia menceritakan saat ia mengikuti Lindong turun ke dasar danau, ia pikir Lindong hanya ingin menyerap lebih banyak energi. Namun ternyata anak itu malah berniat ingin membunuhnya. Ia juga sudah memperingatkan Lindong agar tidak mengusik formasi segel di dasar danau agar tidak menimbulkan bencana. Namun Lindong tetap bersikeras ingin membunuhnya dan menghancurkan formasi tersebut, hingga pada akhirnya formasi pun runtuh, mengubur dirinya sendiri dan mati tertelan oleh api bumi. Waduh, kocak si Jamet ini, pinter banget ngarang ceritanya ya. Semua yang mendengarnya percaya begitu saja. Sebagian besar dari mereka sangat marah dengan Lindong karena ulahnya hampir saja membahayakan seluruh ibu kota. Namun belum juga semenit, Lindong tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang mencoba memanfaatkan situasi dan ingin memutarbalikkan fakta selama ia tidak ada. Lin Langtian yang sudah ke pojok tiba-tiba mengomel gak jelas, minta Lindong agar segera meminta maaf kepada Kaisar. Namun bukannya minta maaf, Lindong justru semakin memojokkan Lin Langtian yang sudah memfitnahnya. Bukan dirinya yang menghancurkan formasi segel, melainkan si Jamet ini. Kemudian untuk masalah di dasar danau, Lindong juga sudah membereskannya. Sehingga dengan ini tidak akan ada lagi ancaman bagi ibu kota dinastian. Dan sebagai bukti, ia mengeluarkan harta roh yang ia dapat setelah memusnahkan seluruh sisa jiwa monster buaya langit kuno. Setelah melihat kebenarannya, Kaisar pun tertawa lega. Ia memuji kehebatan Lindong karena telah membantunya dalam mengatasi ancaman besar yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Diceritakan bahwa dahulu saat dinastian baru berdiri, muncul seekor monster buaya langit kuno yang membuat kekacauan di mana-mana. Telah dikumpulkan banyak kultivator jenius untuk mengatasinya, namun tidak ada satupun yang berhasil. Tidak terhitung berapa banyak jumlah korban yang sudah berjatuhan. Pihak dinastian sudah melakukan segalanya, tetapi tetap tidak ada hasilnya. Sampai akhirnya meminta bantuan dari seorang kultivator super baru bisa menaklukkan makhluk buas tersebut. Namun meskipun jasadnya telah mati, sisa jiwanya tetap tidak dapat dimusnahkan. Untuk itulah Danau Roh Suci dibangun pada masa dinastian untuk menekan jasad dari monster tersebut sekaligus membentuk formasi guna memurnikan jiwa-jiwa yang masih tersisa. Meskipun masalah telah teratasi, tidak ada yang benar-benar yakin kalau ancaman telah berakhir. Selama ratusan tahun, teror dari sang buaya langit kuno terus menghantui semua orang dan menjadi duri besar bagi dinastian. Semuanya hanya bisa pasrah. Pihak kekaisaran tidak mempunyai solusi yang lebih baik dan tidak berani bertindak gegabah karena ancaman ini menyangkut keselamatan banyak orang. Namun siapa sangka masalah tersebut kini justru telah diselesaikan oleh Lindong, sehingga Kaisar mewakili dinastian sangat berterima kasih. Kemudian karena harta roh ini adalah hasil jerih payahnya sendiri, maka Kaisar mengizinkan Lindong untuk memilikinya. Sekarang setelah memetik hikmah dari insiden hari ini, sudah tidak penting lagi memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kaisar pun memerintahkan mereka semua untuk kembali ke penginapan untuk beristirahat, karena mereka cuma punya waktu 5 hari lagi sampai dimulainya kompetisi perang 100 dinasti. Setelah suasana sepi, Mouling menyampaikan kecurigaannya terhadap Lindong kepada ayahnya. Menurutnya sangat tidak masuk akal jika Lindong mampu menaklukkan monster buaya langit kuno seorang diri. Jadi mengapa ayahnya mengabaikan kejanggalan ini dan tidak ingin menginterogasi Lindong mengenai bagaimana cara anak itu melakukannya? Sebenarnya bukan tidak ingin, tapi lebih ke menjaga hubungan baik. Kaisar jelas dapat melihat bahwa Lindong tidaklah sederhana. Meskipun ia bertanya, belum tentu juga anak itu mau berkata jujur. Dan jika sampai membuatnya tidak nyaman, maka itu justru akan merugikan dinastian mengingat potensi Lindong yang tak terbatas di masa depan. Pada malam harinya, Lindong menanamkan esensi darah buaya langit kuno ke dalam tubuh Xiaoyan agar membantunya untuk meningkatkan kultivasi serta membuatnya jauh lebih kuat. Bahkan dikatakan bahwa jika sampai binatang buas berhasil menembus ranah nirwana, maka dapat berubah menjadi wujud manusia. Tapi itu masih sangat jauh. Daripada memikirkannya, Xiaode meminta Lindong untuk segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi perang 100 dinasti. Di dalamnya pasti akan muncul banyak kultivator jenius dari berbagai dinasti. Terlebih lagi, yang patut diwaspadai adalah Lin Langtian. Mengingat kekalahannya di Danau Roh Suci, anak Jamet itu pasti akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Di dalam hati, Lindong berharap bahwa pada kompetisi perang 100 dinasti ini ia bisa kembali bertemu dengan Nona Ling Xingsu.
Jauh di antah berantah, kita akhirnya diperlihatkan sosok Ling Xingsu yang tengah menghadap ketua sektenya. Dari sini juga kita di-reveal bahwa kultivasi gadis ini sudah berada di ranah nirwana tingkat 9. Wow, bahkan dia lebih kuat dari ketua Lin Fan yang masih berada di ranah nirwana awal. Dan dugaan Lindong terbukti benar. Ling Xingsu memang merupakan bagian dari salah satu sekte super. Nama sektenya panjang banget ya, yaitu Sekte Super Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ya, coba nanti saya carikan nama alternatif yang lebih pendek ya. Kita kembali ke cerita. Ketua sekte memerintahkan Ling Xingsu untuk pergi menuju medan perang kuno karena ia mendapatkan informasi bahwa di wilayah tersebut terdapat pergerakan yang mencurigakan sehingga ia memberikan perintah untuk memeriksanya. Medan perang kuno sendiri adalah wilayah yang akan dijadikan tempat diselenggarakannya kompetisi perang 100 dinasti sehingga memang harus benar-benar dipastikan aman sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Kaisar sedang menjelaskan mengenai medan perang kuno kepada Lindong dan yang lainnya. Ia menjelaskan bahwa medan perang kuno adalah sebuah dimensi yang telah diwariskan sejak zaman kuno, di mana di dalamnya terdapat banyak harta dan warisan kuno yang tersembunyi. Kemudian sekte-sekte besar bersatu dan menjadikannya arena perang 100 dinasti. Seluruh peserta dari wilayah Zuan Timur berpartisipasi dalam perang 100 dinasti ini. Meskipun jika dibandingkan dengan dinasti-dinasti lain, dinastian mereka tidak terlalu kuat, namun Kaisar percaya bahwa dengan kekuatan generasi muda yang sangat menjanjikan ini dan asalkan mereka mau bekerja sama dengan tulus, pasti bisa membawa pulang prestasi besar di medan perang kuno ini. Sebelum berangkat mereka mendapatkan wejangan dari ketua klannya masing-masing, di mana tetua Lin Fan tidak ada bosan-bosannya untuk menasihati Lindong dan Ling Langtian agar mengesampingkan dendam pribadi di antara mereka terlebih dahulu dan mau bekerja sama demi membawa kebanggaan bagi klan Lin. Di depannya sih ya aja, tapi nggak tahu nanti ya. Kaisar berpesan kepada putranya untuk selalu mengingat bahwa pencapaian dari perang 100 dinasti akan sangat mempengaruhi masa depan bagi dinastian menuju kejayaan atau justru kemunduran. Jadi sebagai seorang pangeran dari dinastian, ia ingin putranya tersebut bisa memimpin rekan-rekannya semua untuk meraih hasil terbaik, berjuang bersama demi mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sekte super. Selain itu, ia juga menambahkan agar putranya senantiasa terus membangun hubungan baik dengan Lindong, karena ia punya firasat bahwa di masa depan anak itu akan membawa perubahan besar bagi seluruh benua Zuan. Tidak cuma firasat tanpa dasar, namun berdasarkan informasi yang ia dapat, pada 3 tahun yang lalu Lindong bukanlah siapa-siapa, bahkan tidak mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan Ling Langtian. Tetapi siapa sangka di usianya yang masih sangat muda, anak itu bisa berkembang dengan begitu cepat. Terbukti hanya dalam 3 tahun saja ia mampu menembus ranah manifestasi. Ditambah lagi insiden sebelumnya di Danau Roh Suci, juga semakin membuktikan betapa mengerikannya anak ini di masa depan. Jadi jika Lindong bisa menjadi sekutunya, maka dinastian akan mempunyai masa depan yang sangat cerah. Tidak lama kemudian turun cahaya dari langit, membentuk sebuah formasi yang mengundang mereka untuk segera berangkat ke lokasi diadakannya kompetisi perang 100 dinasti. Formasi tersebut langsung membawa mereka berlima berteleport menuju dimensi medan perang kuno. Tempat yang sangat luar biasa, nampak begitu gersang dengan dihuni oleh banyak monster mengerikan. Namun di samping itu, tempat ini mengandung kekuatan Yuan yang sangat melimpah, bahkan dapat dirasakan melalui hembusan udara. Lindong kemudian menunjuk sebuah tempat yang menyerupai istana di atas awan. Dengan pengetahuannya yang luas, Pangeran ketiga menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka berlima belum bisa pergi ke sana. Mereka harus tinggal di bawah sini terlebih dahulu selama 1 tahun. Jika berhasil bertahan serta mampu mencapai ranah nirwana, barulah mereka berhak memasuki tempat tersebut dan mendapatkan kesempatan untuk langsung bergabung ke dalam sekte super. Duyun memuji pengetahuan Pangeran ketiga mengenai medan perang kuno yang ternyata begitu mendalam. Ya tentu saja, karena sejak zaman dahulu telah banyak seniornya dari keluarga kekaisaran yang pernah memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Di tengah penjelasannya, Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat agresif setelah merasakan adanya ancaman yang sedang mendekat. Dari belakang bebatuan, muncul seekor monster buas berjenis serigala gurun. Awalnya Mansan berpikir bahwa ini hanyalah seekor monster biasa, jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Namun Pangeran ketiga mengingatkan agar tetap waspada, karena setahunya monster jenis ini jarang sekali bergerak sendirian. Dan benar saja, hanya dalam waktu singkat mereka berlima sudah dikepung oleh sekawanan monster tersebut yang siap memangsa mereka. Meskipun jumlahnya sangat banyak, namun monster ini memang tidaklah terlalu kuat. Hanya dalam sekejap mereka pun berhasil melumpuhkannya.
Dari jasadnya juga terbentuk pil nirwana, pil yang dibutuhkan oleh para kultivator untuk bisa menembus ranah nirwana. Mansan berpikir bahwa sepertinya tidak akan sulit untuk bisa bertahan dan mengumpulkan pil nirwana di medan perang kuno. Kalau terus begini dalam 1 tahun ke depan, pasti mereka bisa mencapai ranah nirwana dengan mudah. Namun lagi-lagi Pangeran Ketiga memperingatkan bahwa bertahan di tempat ini tidaklah semudah itu. Memang tempat ini dipenuhi oleh energi Yuan yang melimpah yang akan sangat membantu mereka dalam berlatih dan berkultivasi. Tetapi itu hanya berlaku pada siang hari. Sementara saat malam hari tiba, energi Yuan akan berubah menjadi energi jahat yang justru akan melemahkan kultivasi mereka. Dan sebaliknya, energi jahat menguntungkan para monster, memperkuat dan membuatnya menjadi jauh lebih ganas. Dalam kondisi ini, bahkan seorang kultivator ranah manifestasi tingkat puncak pun akan sangat sulit untuk bisa bertahan jika berhadapan melawan kawanan monster saat malam hari. Jadi untuk menghindarinya, Pangeran Ketiga mengajak mereka semua untuk segera menemukan tempat berlindung sebelum hari mulai gelap dan akan kembali bergerak saat siang hari. Setelah berjalan menyusuri medan perang kuno seharian, akhirnya tibalah mereka di sebuah lokasi yang menyerupai sebuah kota. Namun setelah dilihat lebih dekat, ini lebih mirip reruntuhan kuno daripada sebuah kota. Tidak ada apa-apa, hanya wilayah kering dengan bangunan-bangunan usang. Tepat di depan gerbang terlihat orang-orang yang sedang berkumpul dan nampak sedang terjadi sebuah pertikaian antara orang-orang luar dengan beberapa penjaga gerbang. Mereka yang menjaga gerbang berasal dari dinasti Sengguang, dan memang benar mereka semua juga merupakan peserta kompetisi perang 100 dinasti. Salah seorang bernama Xia Huang mengklaim bahwa wilayah ini sudah menjadi kekuasaan kultivator dinasti Sengguangnya. Jadi barang siapa yang ingin masuk, per orang harus membayar upeti berupa 10 pil nirwana. Tanpa itu ia tidak akan membiarkan siapapun untuk masuk. Orang-orang luar jelas memprotesnya karena seluruh wilayah di medan perang kuno bukan milik pihak manapun. Hanya karena orang-orang dinasti Sengguang datang lebih dulu bukan berarti mereka boleh menjadi penguasa tempat ini. Di medan perang kuno berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menyingkirkan yang lemah. Jadi atas dasar itu mereka semua memberontak, menolak membayar upeti dan malah menyerang orang-orang dinasti Sengguang. Ya, ini memang hukum rimba. Di pihak dinasti Sengguang ternyata terdapat kultivator yang sangat kuat bernama Jinmu yang telah mencapai ranah manifestasi setengah langkah menuju nirwana. Atau bisa dibilang tinggal sedikit lagi sudah mencapai nirwana. Tidak heran ia mampu melenyapkan seluruh lawannya hanya dalam sekejap. Jinmu menegaskan bahwa dirinya lah yang berkuasa di wilayah ini sehingga siapapun yang berani menentangnya pasti akan bernasib sama seperti mereka yang musnah. Menyaksikan kengerian tepat di depan mata, orang-orang pun menjadi ketakutan. Namun Lindong berbeda. Tentu ia tidak bisa tinggal diam saat ada ketidakadilan tepat di depan matanya. Sayang Pangeran Ketiga menghentikannya. Ia tahu meskipun Lindong sangat kuat, tetapi lawannya kali ini adalah kultivator ranah manifestasi setengah langkah menuju nirwana. Sehingga sebaiknya tidak perlu mencari masalah dengan mereka. Lebih baik mengalah terlebih dahulu dengan membayar upeti. Setidaknya dengan begitu mereka bisa berlindung dan terhindar dari serangan monster di malam hari. Setelah membayar upeti, mereka pun diperbolehkan untuk memasuki kota yang kemudian juga diikuti oleh orang-orang yang rela patuh demi keselamatan mereka. Setelah memasuki kota, terlihat banyak tembok yang sudah rusak parah. Mansan pun ragu apakah di dalam sini mereka akan benar-benar aman dari serangan monster. Tidak berselang lama, matahari akhirnya telah terbenam. Dan seketika itu juga mereka dapat merasakan kalau ada sesuatu yang seolah sedang menekan kekuatan mereka. Jelas ini adalah pengaruh dari energi jahat. Semua orang terpengaruh terkecuali Lindong dan Ling Langtian, di mana ternyata kodam-kodam mereka mempunyai kemampuan untuk menangkal pengaruh energi jahat. Diperlihatkan juga di dalam kota terdapat seorang gadis yang tengah memperhatikan rombongan Lindong. Diketahui bahwa gadis ini bernama Mu Hongling. Hingga tidak lama kemudian tiba-tiba bumi berguncang, pertanda serangan para monster sudah dimulai. Di bawah cahaya purnama terlihat sekawanan monster serigala gurun dengan ganasnya berlari untuk menyerbu kota. Jinmu memimpin para kultivator dinasti Sengguang untuk membentuk formasi pertahanan, di mana tidak ada satupun monster yang mampu menembusnya. Akibatnya para monster memilih jalan memutar untuk mengincar orang-orang yang berada di dalam kota. Namun Jinmu tidak memperdulikannya, karena dari awal ia memang hanya memanfaatkan mereka demi kepentingan kelompok. Kalau sudah begini, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri.
pertempuran tidak terhindarkan. Dan mungkin ini memanglah rencana licik dari Jinmu. Ia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan menggunakan orang-orang di dalam kota sebagai umpan. Mu Hongling, gadis yang tadi juga ikut bertempur. Kekuatannya cenderung biasa-biasa saja, sampai-sampai Lindong harus melindunginya. Hari pun semakin malam, jumlah monster yang berdatangan semakin banyak dan semakin brutal. Di depan gerbang salah seorang kultivator Sengguang yang sudah sangat kelelahan sehingga tidak bisa ikut lagi membentuk formasi. Hal ini bukan cuma karena monster yang datang tidak ada habisnya, namun semakin pekatnya energi jahat juga semakin memperlemah mereka. Jinmu memerintahkannya agar bertahan lebih lama lagi, setidaknya tunggu sampai matahari terbit. Akan tetapi malam baru saja dimulai sehingga menunggu matahari terbit bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika para monster sedang gencar-gencarnya menyerang, tiba-tiba terdengar suara seruan aneh yang seketika membuat para monster mundur. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun positifnya mereka semua jadi bisa beristirahat dengan tenang. Jinmu bersama rekan-rekannya melepaskan formasi pelindung. Situasi di tengah kota pun sekarang juga sudah aman. Mereka pun bergegas untuk mengambil pil nirwana dari jasad-jasad monster yang telah mati, memanen hasil jeripayah mereka. Namun situasi kembali ricuh ketika para kultivator Sengguang datang dan malah hendak merampasnya. Jinmu menginginkan mereka semua untuk menyerahkan setengah pil nirwana tersebut kepada kekaisaran Sengguangnya sebagai bayaran atas perlindungan yang diberikannya pada malam ini. Ia menambahkan siapapun yang menolak aturannya maka dipersilakan untuk segera meninggalkan kota. Jelas semuanya pun merasa tidak terima hasil jeripayahnya diambil begitu saja. Lagi pula kultivator kekaisaran Sengguang tidak berbuat apa-apa saat terjadi serangan monster dan mereka semua selamat berkat dirinya sendiri. Menyaksikan para kultivator Sengguang yang terus saja berbuat seenaknya, Lindong pun tidak bisa menahan dirinya lagi. Pangeran ketiga masih cari aman dengan berusaha meredam amarahnya. Namun itu semua sudah cukup karena kali ini kesabaran Lindong sudah habis. Ia secara terang-terangan menentang Jinmu, menuduh pihak mereka hanya ingin menguasai kota dan terus memeras yang lemah. Ia merasa sama sekali tidak meminta perlindungannya dengan mengabaikan para monster memasuki kota dan membiarkan semuanya untuk mengatasinya sendiri. Sehingga setelah semuanya selesai, kekaisaran Sengguang tidak berhak untuk meminta imbalan apapun. 你小子是什么东西？竟敢顶撞金木师兄！ Nampaknya jalur damai sudah tidak bisa diambil. Keduanya saling beradu serangan dan terlihat bahwa Lindong mampu mengimbangi Jinmu meskipun Jinmu sudah mencapai ranah manifestasi setengah langkah nirwana. Salah seorang datang untuk melaporkan bahwa di depan gerbang serangan gelombang monster sudah datang lagi. Bahkan kali ini skalanya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sepertinya pertarungan mereka harus ditunda. Jinmu mengajak mereka semua untuk naik ke atas gerbang dan bersama-sama menahan gelombang monster yang datang. Lindong pun juga berpikir demikian. Ia menyarankan mereka untuk tetap mempertahankan kota ini, karena jika kota ini sampai runtuh, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa bertahan dari gelombang monster. Mu Hongling maju untuk memberikan dukungannya kepada Lindong. Tidak ada jaminan selamat jika mereka memilih untuk pergi meninggalkan kota, sehingga akan lebih baik jika mereka semua tetap tinggal di sini dan menyatukan kekuatan untuk bersama-sama mempertahankan kota. Mereka semua kemudian mengikuti Lindong ke gerbang kota, menyusul kelompok Sengguan. Sementara itu, Jinmu menyaksikan sendiri bahwa gelombang serangan monster kali ini memang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan jika seperti ini, maka formasi pertahanan mereka sebelumnya tidak akan mampu bertahan. Bertepatan dengan hal itu, rombongan Lindong sudah tiba di gerbang kota. Jinmu menyambut kedatangan mereka, mengatakan bahwa berarti dengan ini kelompok Lindong bersedia bekerja sama dengan dinasti Sengguangnya untuk mempertahankan kota. Ia berjanji jika mereka semua berhasil mengusir gelombang monster, maka ia tidak akan mengambil pil nirwana mereka lagi. Daripada basa-basi langsung saja ke rencananya. Kota ini mempunyai 3 lapis gerbang. Sekarang mereka berada di lapis ketiga, sehingga jika ia bisa menempatkan orang-orang untuk menjaga di 2 lapis pertama, maka serangan gelombang monster akan dapat diredam. Sayangnya dinasti Sengguangnya kekurangan tenaga sehingga hanya bisa bertahan di gerbang lapis ketiga. Jadi jika bersedia, ia meminta agar kelompok Lindong bisa berjaga di lapis gerbang sisanya. Namun di balik rencana itu, Lindong dapat mencium bau-bau Jinmu yang ingin cari aman. Pasalnya dari ketiga gerbang, hanya gerbang lapis ketiga inilah yang paling kokoh. Jadi agar pembagian tugas menjadi lebih adil, maka Lindong juga ingin mengajak beberapa kultivator dinasti Sengguang untuk ikut bersamanya.
Sebenarnya Jinmu agak malas bernegosiasi dengan Lindong, namun karena waktunya sudah sangat mendesak, maka ia memerintahkan Xia Huang untuk ikut bersama kelompok Lindong dengan membawa beberapa murid lain. Sekarang sudah diputuskan, Jinmu akan tetap menjaga gerbang lapis ketiga. Lindong bersama rekan-rekannya, Mu Hongling ditambah beberapa kultivator Seng Guang menjaga gerbang pertama, sedangkan gerbang kedua ia serahkan ke yang lain. 金牌镇魔掌， Singkat cerita, di gerbang pertama pertempuran telah dimulai. Lindong bersama rekan-rekannya mencoba segala cara untuk menghentikan gelombang serangan monster agar tidak memasuki kota. Sementara Xia Huang dan para kultivator dinasti Seng Guang lain belum mau melakukan apapun. Di scene flashback saat akan menyusul kelompok Lindong, Xia Huang mendapatkan arahan dari Jinmu agar tidak perlu serius dalam membantu mereka untuk mengusir monster. Cukup pura-pura membantu saja, karena ia memberinya tugas lain, yaitu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lindong. Jadi atas dasar itu ia menyarankan para kultivator dinasti Seng Guang lain agar tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Lindong dan yang lainnya kehabisan tenaga, baru mereka akan bertindak. Situasi yang semakin membahayakan memaksa mereka semua untuk bersatu demi bisa mempertahankan kota. Mereka membagi kelompok untuk ditempatkan di 3 gerbang kota dengan harapan bisa meredam serangan gelombang monster. Namun terlihat bahwa hanya kelompok Lindong yang berjuang sekuat tenaga, sementara orang-orang dinasti Seng Guang tidak mau membantu dan cuma menjadi penonton. Apalagi Jinmu malah menugaskan anak buahnya agar mencari kesempatan untuk bisa mencelakai Lindong. Gelombang monster tidak ada habisnya. Lindong yang kesal dengan situasi ini meluncur tajam ke arah kerumunan monster dan bertarung melawan mereka secara langsung bersama Xiaoyan dan mengandalkan harta spiritual tombak buaya langit kunonya. Semua yang menyaksikannya pun sangat terpukau antara menganggap Lindong hebat atau justru mengiranya gila. Yang jelas Moling semakin yakin bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya sebelumnya mengenai anak itu ternyata terbukti benar. Lindong memanglah orang yang sangat spesial dan penuh dengan kejutan. Lindong兄弟，厉害啊！ Seorang diri ia berhasil membabat habis puluhan monster sekaligus. Namun setelah itu, Xiaode memberitahunya bahwa ia baru saja merasakan gejolak kekuatan yang sangat dahsyat. Dan benar saja, langit tiba-tiba berubah. Petir merah menyambar-nyambar, diikuti dengan kemunculan sesosok monster naga yang seketika memberikan mereka tekanan yang super kuat. Tidak heran karena menurut Xiaode, monster ini sudah berada di ranah nirwana tingkat 9. Syukurlah monster mengerikan tersebut hanya numpang lewat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika mereka sampai bertarung melawannya. Namun bukan berarti ancaman sudah berakhir ya. Tak berselang lama bumi tiba-tiba bergoncang dahsyat. Tanah mulai retak, pertanda sesuatu yang mengerikan akan muncul. Lindong memperingatkan semua orang agar segera mundur. Tetapi terlambat karena para monster sekarang telah berhasil naik ke permukaan dan dengan cepat bergerak memasuki gerbang. Jumlahnya tidak masuk akal. Sehingga jika sudah begini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain merelakan gerbang ketiga ini runtuh, lalu bergegas mundur dan bergabung dengan yang lain untuk mempertahankan gerbang kedua. Sesuai arahan Lindong, semuanya pun segera mundur, akan tetapi secara tidak terduga, orang-orang dari dinasti Seng Guang malah menyerangnya. Xia Huang menegaskan bahwa inilah akibatnya jika Lindong berani menentang senior Jinmu. Ia pun berniat untuk menghabisi dan merampas harta rohnya. Melihat rekannya yang tengah dikeroyok, Moling dan yang lainnya bergegas untuk memberikan bantuan. Namun Lindong menghentikan mereka dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasi ini sendirian. Ia menyarankan mereka agar menghemat tenaga, mengingat gelombang serangan monster masih belum berakhir. Duyun juga sepakat dengan Lindong. Daripada membuang-buang tenaga untuk pertarungan yang tidak penting, lebih baik mereka segera menuju gerbang kedua yang tengah dalam bahaya.
神光印， Ternyata cuma sok keras di awal, tapi begitu digas langsung sesak nafas. Jelas Xia Huang tidak sebanding dengan Lindong, padahal seharusnya Lindong sudah banyak kehabisan tenaga setelah bertempur melawan para monster. Namun nyatanya anak tersebut masih sekuat ini. Di tengah pertarungan, sekawanan monster datang menyerang dari udara. Dua rekan Xia Huang pun langsung menjadi santapannya. Sementara itu di gerbang kedua, teman-teman Lindong juga masih berjuang untuk melawan para monster. Serangan tidak cuma dari darat, namun juga dari udara, membuat mereka sudah semakin kelelahan karena nampaknya monster-monster ini memang tidak ada habisnya. Diperlihatkan Lindong yang telah kembali bersama Xia Huang yang masih saja terus mengejarnya. Memang benar-benar keras kepala. Namun ironisnya, tanpa sadar dari belakang ia diserang oleh seekor monster ganas yang seketika langsung melumpuhkannya. Monster yang bersembunyi di dalam tanah, berwujud kalajengking raksasa. Xiaode memperingatkan Lindong bahwa monster ini disebut sebagai kalajengking iblis bumi, di mana kekuatannya telah mencapai ranah manifestasi tingkat puncak. Menyaksikan dari kejauhan saja sudah membuat semua orang kena mental. Namun Moling tetap menunjukkan semangat juangnya yang masih belum padam. Ia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus, menghentikan para monster yang mencoba menerobos gerbang kedua, dan mempercayakan monster kalajengking raksasa tersebut kepada Lindong. Sementara itu, Lindong yang telah terpojok mengeluarkan boneka darah iblisnya untuk menghadapi monster kalajengking. Pada awalnya cukup berhasil. Monster tersebut terpental setelah menerima pukulan telak. Namun sepertinya Lindong lupa kalau wilayah ini tengah dipenuhi oleh energi jahat. Hal itu pun membuat boneka darah iblisnya menolak perintah dan mulai berperilaku aneh. Xiaode memerintahkan Lindong agar segera menariknya kembali. Ia menjelaskan bahwa boneka roh darah terlihat tengah menyerap banyak energi jahat yang kalau dibiarkan terus begini, maka senjata tersebut bisa lepas kendali dan justru akan menjadi bumerang. Sayangnya terlambat, boneka roh darah telah banyak menyerap energi jahat, langsung menggila dan menyerang tuannya sendiri. Xiaoyan maju menghentikan Lindong untuk menahan monster kalajengking. Sementara Lindong nampak masih kesulitan untuk mengendalikan boneka roh darahnya yang terus memberontak. Xiaode mengarahkan Lindong agar menggunakan kekuatan simbol pelahap untuk menarik paksa boneka roh darahnya. Di saat yang sama, Xiaoyan terpental setelah kalah beradu serangan dengan si monster kalajengking. Masih beruntung Lindong datang tepat waktu dan berhasil menusukkan tombaknya ke tubuh monster tersebut. Namun semua serangannya tidak meninggalkan luka berarti, di mana terlihat kalajengking iblis bumi masih bebas bergerak dan terus saja melancarkan serangan. Memaksa Lindong untuk merilis serangan terkuatnya, yakni kurungan jari surgawi kehancuran agung. Satu jari pengurung langit dan bumi. Serangan maut itu pun akhirnya sepenuhnya mampu menumbangkan monster kalajengking, dan kemenangan ini sekaligus juga memotivasi teman-temannya untuk tetap berjuang demi memukul mundur para monster yang tersisa. Pertempuran yang benar-benar sangat melelahkan. Xiaode menyarankan Lindong agar segera beristirahat karena kali ini energi yuannya telah terkuras terlalu banyak. Ia bisa menyerap pil nirwana dari kalajengking iblis bumi tersebut agar mempercepat pemulihannya. Namun langit tiba-tiba kembali berubah, membuatnya khawatir jangan-jangan monster naga nirwana tingkat 9 sebelumnya datang lagi. Namun terasa dari fluktuasi kekuatannya, Xiaode menilai bahwa monster naga sepertinya sedang sibuk bertarung. Tetapi siapa yang cukup kuat untuk bisa bertarung dan menandingi monster sekuat itu masih menjadi pertanyaan besar. Sementara itu di atas awan terjawab sudah bahwa ternyata Nona Ling Xingsu yang ternyata tengah bertarung melawan monster naga dengan dibantu oleh dua bawahannya. Namun ia memerintahkan mereka berdua untuk segera pulang karena ia merasa tidak butuh bantuan. Baginya kalau cuma melawan monster ranah nirwana tingkat 9 bukanlah sesuatu yang sulit. Nampaknya Ling Xingsu ini memang beda kelas ya. Ia terlihat begitu santai, tidak seperti rombongan Lindong yang langsung panik ketika melihat monster naga tersebut. Setelah Ling Xingsu melihatnya cukup dekat, terungkap sudah bahwa monster naga ini sedang dikendalikan oleh seseorang, seperti yang sudah ia duga. Hanya dengan gerakannya yang santai dan penuh lemah gemulai, dengan cepat monster naga pun langsung mampu dijatuhkan, menunjukkan bahwa gadis ini benar-benar masih jauh levelnya di atas Lindong, dan sekaligus juga membuktikan bahwa reputasi sekte super benar-benar super, bukan gimmick semata.
Di sisi lain, Lindong menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri ketika sang monster naga ranah nirwana tingkat 9 yang sangat ia takuti tumbang dan jatuh dari langit. Kekalahan tersebut ternyata menjadi sinyal bagi para monster lain untuk segera mundur. Xiaode menjelaskan bahwa dugaannya memang benar. Serangan gelombang monster ini memang dipicu oleh monster naga tersebut. Jadi ketika monster naga telah mati, maka bersamaan dengan itu serangan gelombang monster pun juga ikut mereda. Scene kembali memperlihatkan Nona Ling Xingsu yang nampak dari raut wajahnya masih belum merasa puas setelah menghabisi sang monster naga. Ia sangat yakin kalau serangan gelombang monster barusan dikendalikan oleh seseorang. Jadi sebelum dalangnya ketemu, tentu ia masih belum bisa tenang. Namun siapapun itu, orang yang bisa mengendalikan monster nirwana tingkat 9 pastinya bukanlah orang sembarangan. Nona Ling Xingsu berencana untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia sudah mengingat wujud segel sihir yang digunakan untuk mengendalikan monster tersebut, jadi bermodalkan ini ia bisa langsung pergi melacaknya. Ia akan bergerak sendiri sementara dua bawahannya ia perintahkan untuk melaporkan masalah ini kepada ketua sekte. Namun sebelum pergi ia terlihat sempat menoleh ke bawah seperti ia sedang merasakan kekuatan seseorang yang sangat familiar di bawah sana. Sementara itu Lindong nampak masih bertanya-tanya sebenarnya sekuat apa orang yang bisa mengalahkan monster naga tersebut. Namun sisi baiknya, situasi kini menjadi lebih terkendali ditambah lagi malam yang mengerikan pun juga telah berlalu. Duyun dan yang lainnya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong. Tanpanya, entah bagaimana mereka bisa selamat dari gelombang monster. Moling menambahkan bahwa sepertinya bersama Lindong dinastiannya bisa meraih kemenangan besar di medan perang kuno. Apalagi setelah ini mereka semua akan panen pil nirwana dari jasad para monster tersebut, sehingga kultivasi pasti bisa meningkat pesat. Mereka pun mulai mengumpulkan banyak pil nirwana. Lindong berharap semoga saja pil nirwana ini bisa ia gunakan untuk memurnikan energi jahat dari boneka roh darahnya. Mansan mengungkapkan bahwa ia sangat puas dengan hasil panen kali ini. Jika saja ada gelombang monster di medan perang kuno setiap hari, maka pasti mereka akan segera naik ke ranah nirwana dan bisa direkrut menjadi bagian dari sekte super yang sangat dihormati. Namun di tengah kegembiraannya tiba-tiba datang sebuah serangan yang langsung menjatuhkannya. Duyun pun juga tak luput dari serangan tersebut. Dan ya, benar sekali tebakan kalian. Jinmu bersama orang-orang dinasti Sengguang lain datang mengacau dan ingin merampas seluruh pil nirwana yang ada di tempat ini. Kali ini tidak ada negosiasi lagi. Moling yang sudah terlampau emosi maju menyerang, namun sayangnya karena memang sudah begitu kelelahan, dengan mudahnya ia bisa dipukul mundur. Lindong pasang badan untuk melindunginya. Sang pangeran ketiga tersebut meminta Lindong agar tidak perlu menahan diri lagi. Mereka harus berjuang mati-matian untuk melawan dinasti Sengguang. Ini semua juga demi untuk membalaskan dendam dua rekan mereka sebelumnya, yaitu Mansan dan juga Duyun. Banyak dari mereka yang bergabung dengan Lindong karena sudah tidak tahan lagi terhadap orang-orang dinasti Sengguang yang semakin keterlaluan. Namun Jinmu malah menertawakan mereka. Dengan banyaknya dari mereka yang sudah terluka dan sudah kehabisan tenaga setelah pertempuran melawan para monster, sehingga mana mungkin mereka bisa mengalahkan kelompoknya yang masih segar bugar. Sementara itu Lindong tidak bermaksud untuk main keroyokan. Ia rasa ia sendirian saja sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Jinmu dan orang-orang laknat tersebut. Lindong akhirnya bentrok melawan Jinmu. Jinmu memperingatkannya bahwa di sini hanya ada hukum rimba, di mana untuk bisa bertahan hidup maka yang kuat harus memangsa yang lemah. Namun siapa yang kuat dan siapa yang lemah masih belum ditentukan. Keduanya pun mulai bertempur untuk menunjukkan siapakah yang terkuat. Sejauh ini keduanya masih terlihat seimbang. Pemandangan ini sekali lagi membuat pangeran ketiga semakin mengagumi Lindong yang mampu menyaingi kultivator ranah manifestasi setengah langkah menuju nirwana, yaitu puncak ranah manifestasi dan tinggal sedikit lagi mampu menerobos ranah nirwana. Apalagi Lindong pastinya sudah sangat kelelahan setelah bertempur semalaman melawan gelombang monster sebelumnya, sementara Jinmu masih berada di puncak kekuatannya.
造化武学，看你能撑多久！圣光降魔杖，那可是中等造化武学。林动，快躲开！ Sampai berapa lama Lindong mampu bertahan dari gempuran serangan Jinmu? Ia pun berhasil dipukul mundur yang kemudian dilanjutkan dengan Jinmu yang merilis serangan terkuatnya. Teknik bela diri manifestasi, dirilislah teknik bela diri manifestasi tersebut yang bernama Benturan Gajah Suci Penghancur Langit. Semua orang beranggapan bahwa jika sampai Lindong terkena serangan tersebut secara langsung pasti mati. Demi untuk bisa menahan serangan sekuat itu, Lindong juga harus merilis teknik manifestasinya juga, yakni Kurungan Jari Surgawi Kehancuran Agung. 4 jari penghancur langit. Di luar nalar ternyata serangan Lindong jauh lebih superior. Siapa sangka bocah yang ia anggap jauh lebih rendah darinya ternyata mampu mempermalukannya seperti ini. Lindong tidaklah selemah yang ia duga, melainkan sebuah anomali. Rekan-rekan Lindong pun juga akhirnya bisa bernafas lega. Sementara di sisi lain, orang-orang dinasti Sengguang nampak terkejut tidak bisa percaya saat menyaksikan bahwa ketua mereka telah dikalahkan. Lindong. 我没事，小爷，我们走吧。胜负还未分呢。 Namun ternyata Jinmu enggan untuk menerima kekalahannya. Ia kembali berdiri dengan sempoyongan dan menyatakan kalau pertarungan mereka masih belum berakhir. Tetapi bukannya melanjutkan pertarungan 1 lawan 1, Jinmu malah dengan licik memerintahkan orang-orangnya untuk mengkeroyok Lindong dengan bersama-sama mengaktifkan formasi cahaya suci. Serangan terfokus langsung menargetkan Lindong, menjebaknya ke dalam formasi khusus dengan pertahanan kuat, mencegahnya agar tidak bisa melarikan diri. Menyaksikan Lindong yang sedang dalam bahaya, pangeran ketiga mengajak rekan-rekannya untuk segera membantu. Namun tidak akan bisa tepat waktu karena orang-orang Sengguang Jinmu perintahkan untuk menahan mereka. 敌人能救得了你，我死！不好，全力正光震之中。 Sebuah serangan turun dari atas formasi untuk mulai menekan Lindong. Jinmu pun nampak tertawa puas karena yakin bahwa tidak akan ada orang yang sanggup lolos dari formasinya, sehingga kali ini Lindong pasti akan benar-benar mati. Namun kesombongannya seketika luntur ketika menyaksikan Lindong yang masih mampu bertahan, bahkan sanggup meruntuhkan formasi yang ia bangga-banggakan tersebut. Dan sekarang MC kita benar-benar sudah murka, tidak ada kata maaf lagi. Lindong kembali merilis teknik andalannya, Kurungan Jari Surgawi Kehancuran Agung 5 jari pengguncang semesta. Versi terkuat dari teknik tersebut berbentuk telapak tangan raksasa siap membinasakan Jinmu dan para pengikutnya. Sekarang kalau sudah begini, mustahil Jinmu bisa bangkit lagi. Orang-orang dinasti Sengguang yang tersisa langsung kena mental. Mereka segera melarikan diri karena takut dengan kekuatan Lindong yang benar-benar di luar nalar. Teknik bela diri manifestasi yang luar biasa kuat. Di saat yang sama, serangan barusan sangatlah membebani tubuh Lindong. Dari sini ia sadar bahwa sepertinya dengan tingkat kultivasinya saat ini masih sangat sulit untuk bisa menggunakan teknik 5 jari. Ia benar-benar sudah mencapai batasnya, tidak lagi sanggup bertarung, bahkan untuk berdiri saja masih terasa sulit.
Namun sayangnya kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh Ling Langtian yang memang sejak awal punya dendam pribadi terhadap Lindong. Ling Langtian ini benar-benar pengecut ya, bukannya bertarung dengan adil, ia malah menyerang Lindong yang sudah sangat kelelahan. Lindong pun kemudian menahannya dengan teknik simbol leluhur pelahap yang justru mampu menyerap serangan Ling Langtian dan membalikan keadaan. Setelah gagal dalam upaya liciknya tersebut, Lin Langtian memilih untuk mundur. Apalagi masih ada orang-orang yang datang untuk melindunginya. Namun ia akan terus mengingat dendam di antara mereka. Dan di kesempatan yang lain, ia pasti akan bisa menghabisinya. Sampah dari keluarga cabang. Lindong berlari untuk menyelamatkan Xiaoyan yang tadi sempat terkena serangan dari Ling Langtian saat mencoba ingin melindunginya. Sementara itu, pangeran ketiga sangat menyesalkan kejadian ini. Padahal baru saja mereka memasuki medan perang kuno, namun langsung pihaknya mengalami kerugian sebesar ini. Di tempat lain, Nona Ling Xingsu masih dalam penyelidikannya mengenai siapa dalang di balik gelombang monster sebelumnya. Ia mendatangi lokasi jatuhnya sang monster naga untuk mencari petunjuk, namun sayangnya ia nampak tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tiba-tiba ia malah dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Yuan Chang. Sama seperti Ling Xingsu, ia juga berasal dari salah satu dari 8 sekte super bernama Sekte Gerbang Yuan. Tingkat kultivasinya pun juga setara, yakni ranah nirwana tingkat 9. Namun bukan anggota biasa ya, melainkan ia adalah pangeran dari Sekte Gerbang Yuan. Nona Ling Xingsu nampak begitu menghormatinya. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini atas perintah dari gurunya untuk menyelidiki keanehan di medan perang kuno. Dan ternyata Yuan Chang juga mendapatkan tugas serupa dari gurunya. Dan karena ia datang lebih dulu dari Nona Ling Xingsu, Yuan Chang mengaku bahwa ia telah selesai menyelidiki semuanya dan hasilnya semua ini hanya dikarenakan oleh para monster yang mengamuk. Sehingga menurutnya ini hanyalah fenomena alam biasa dan sama sekali tidak ada keanehan apapun yang ia ketemukan. Namun Nona Ling Xingsu nampak meragukan hal itu. Menurutnya ini masih terasa sangat janggal. Kalau cuma di satu tempat sih mungkin masih wajar. Namun bagaimana bisa serangan monster ranah nirwana ini terjadi di berbagai tempat secara bersamaan tanpa ada campur tangan dari seseorang. Ditambah lagi ia berhasil menangkap simbol kendali monster yang tertanam di dalam monster nirwana tersebut, sehingga kuat dugaan bahwa monster ini memang ada yang mengendalikannya. Di mana orang yang bisa menyusup ke dalam medan perang kuno dan menanamkan simbol kendali monster ranah nirwana pasti bukanlah orang sembarangan. Yuan Chang pun mengakui ketidakketelitiannya. Ia bahkan tidak menyadari kalau simbol tersebut ternyata ada di dalam si monster. Karena hal itulah Nona Ling Xingsu segera pamit untuk melanjutkan penyelidikannya. Setelah kepergiannya, Yuan Chang mengeluhkan kalau wanita ini memang begitu angkuh. Tetapi ia yakin bahwa suatu saat nanti Ling Xingsu pasti bisa menjadi miliknya. Namun yang tidak mereka tahu, ternyata sejak awal keduanya telah diawasi oleh sekelompok orang misterius. Dan terungkap bahwa ini adalah bagian dari rencana kelompok ini, yaitu memang sengaja ingin memancing orang-orang dari sekte super. Di sisi lain, setelah pertempuran besar sebelumnya, terlihat Lindong yang sedang berkultivasi dan memulihkan diri. Ia juga berhasil mempelajari teknik seni bela diri milik Jinmu, yakni benturan gajah suci penghancur langit. Xiao Diao menyebut bahwa jelas sangatlah kuat karena bagaimanapun juga teknik ini merupakan teknik manifestasi tingkat tinggi. Bahkan jika kelak Lindong bisa melatihnya dengan tekun, maka kekuatannya pasti akan bisa jauh lebih meningkat lagi. Namun di balik ini semua, Lindong masih merasa belum cukup puas, mengingat saat pertarungannya melawan Jinmu yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Cuma kultivator ranah manifestasi setengah langkah menuju nirwana. Ia sampai harus merilis teknik terkuatnya untuk pertama kalinya. Dan ia sadar bahwa teknik 5 jari ini sangatlah membebani tubuhnya. Jadi entah bagaimana jika nanti ia benar-benar bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat, yaitu ranah nirwana yang sebenarnya. Untuk masalah itu, Xiao Diao ternyata sudah punya solusinya. Ia lalu mengeluarkan sebuah gulungan yang mempelajari tentang teknik yang disebut sebagai tubuh emas nirwana kecil. Xiao Diao menjelaskan bahwa ini adalah teknik penempaan tubuh yang dulu pernah ia dapatkan. Jika Lindong berhasil menguasainya, maka kemungkinan tubuhnya akan mampu menahan efek samping dari penggunaan teknik 5 jari. Xiao Diao tidak memberitahu Lindong sejak awal karena memang melatih penempaan tubuh tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Jika tubuhnya belum siap tapi tetap memaksa, maka justru akan sangat berbahaya. Dan sekarang barulah waktu yang tepat ketika tingkat kultivasinya sudah memenuhi syarat dan ditambah dengan bantuan dari simbol leluhur
leluhur pelahap, maka peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar. Namun sebelum itu, Xiao Diao meminta Lindong memberikan kantung pil nirwananya karena proses ini akan sangat banyak membutuhkan pil tersebut. Dimulai dari menyerap energi dari gulungan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengaktifkan simbol leluhur pelahap. Xiao Diao mengingatkannya agar tetap menjaganya dalam lingkup sekecil mungkin karena mereka akan dalam masalah jika sampai kekuatan tersebut menarik perhatian banyak orang. Langkah selanjutnya adalah penyerapan pil nirwana. Xiao Diao meminta Lindong agar tidak perlu memberikan perlawanan dan biarkan saja energi nirwana ini memenuhi tubuhnya dan membangun ulang struktur otot dan juga tulangnya. Meskipun metode ini cukup menyakitkan ya, namun ia yakin bahwa Lindong pasti bisa melewatinya. Demi bisa membentuk tubuh emas nirwana memang tidaklah mudah. Hanya dengan menempa tubuh dengan api nirwana, maka baru bisa melampaui batas kekuatan tubuhnya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Diperlihatkan kultivasinya sudah berjalan selama berhari-hari, namun masih saja belum juga selesai. Bahkan Xiao Dai perlu menambahkan lebih banyak pil nirwana kepada Lindong. 一点金光，铸就金身；金龙纳体，一盘金身。 Sampai pada akhirnya kultivasi penempaan tubuhnya pun telah sepenuhnya selesai. Lindong kini telah berhasil menguasai teknik tubuh emas nirwana. Dengan tubuh emas nirwana ditambah teknik kurungan jari surgawi kehancuran agung, meskipun proses ini telah benar-benar menghabiskan 10.000 pil nirwananya, namun ini sangatlah worth it. Karena sekarang seharusnya ia bisa menandingi seorang kultivator ranah nirwana yang sesungguhnya. Dengan catatan tentu saja setelah ini ia masih perlu terus berlatih agar bisa menguasai teknik tubuh emas nirwana sepenuhnya. Di samping itu, hal ini juga pasti bisa membantunya dalam menerobos ranah nirwana di masa depan. Kini setelah selesai berlatih dalam waktu yang cukup lama, mereka pun bergegas kembali ke kota untuk bergabung dengan yang lainnya. Sementara itu, Nona Ling Xingsu dengan ditemani oleh Pangeran Yuan Chang masih melanjutkan penyelidikannya demi mengungkap dalang sebenarnya di balik gelombang monster. Namun Yuan Chang ini dari tadi cuma salfok sama Nona Ling Xingsu ya, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau tepat di depan mereka ada sebuah anomali. Terpasang sebuah penghalang berbentuk kubah, di mana Yuan Chang pun langsung menawarkan dirinya untuk pergi memeriksanya terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat banyak simbol kendali monster, persis seperti yang diketemukan oleh Nona Ling Xingsu sebelumnya. Sayangnya tanpa disadari ternyata ia sudah masuk ke dalam perangkap musuh. Tempat tersebut runtuh dan sekumpulan monster pun muncul untuk memangsa mereka. Naas Yuan Chang ditelan hidup-hidup oleh salah satu monster. Namun bagaimanapun juga ia adalah kultivator ranah nirwana sehingga dengan mudah ia dapat lolos dan menghancurkan perut monster yang menjijikkan tersebut. Sementara itu, Nona Ling Xingsu berhasil menemukan salah seorang penyusup dan sekarang sedang berusaha mengejarnya. Pada akhirnya usahanya untuk melarikan diri telah gagal. Musuh berhasil dijatuhkan dan ketika ingin melarikan diri lagi, Pangeran Yuan Chang sudah siap untuk menangkapnya. Dari auranya, Ling Xingsu tahu kalau penyusup ini berasal dari wilayah Zuan Barat. Jadi ia meminta alasan yang masuk akal mengapa orang dari Zuan Barat berani-beraninya memasuki wilayahnya tanpa izin. Namun bukannya takut, si penyusup malah mengatakan bahwa mereka para sekte super pada akhirnya pasti akan hancur. Ia pun meledakkan dirinya dengan harapan bisa mengajak mereka untuk mati bersama. Namun tentu saja serangan tersebut sama sekali tidak cukup untuk bisa melukai mereka. Tidak disangka ternyata penyusup ini lebih rela mati daripada harus buka mulut. Meskipun si penyusup telah lenyap, hal itu tidak membuat Ling Xingsu merasa lega karena ia khawatir bagaimana jika penyusupnya tidak cuma satu. Namun karena ini melibatkan wilayah Zuan Barat, mereka tidak bisa lagi sembarangan bertindak. Sehingga untuk langkah berikutnya, Nona Ling Xingsu harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan gurunya. Keduanya pun sepakat berpisah untuk melaporkan hal ini kepada ketua sektenya masing-masing. Di sisi lain, Lindong yang telah menyelesaikan kultivasinya akhirnya kembali ke kota. Dilihat dari situasinya, kota tersebut sudah nampak jauh lebih damai jika dibandingkan dengan saat masih ada Jinmu dan orang-orang dari dinasti Sengguang. Lindong pun menjadi sangat dihormati karena atas jasanya lah hal itu bisa terwujud.
Moling menyambutnya dengan gembira dan langsung mengajak Lindong untuk membicarakan hal yang sangat penting bersama Nona Mu Hongling. Mu Hongling menjelaskan bahwa baru-baru ini ia mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang bernama Lembah Batu Guntur yang tidak jauh dari kota yang konon menyimpan banyak harta karun kuno. Di antaranya ada banyak teknik bela diri, harta roh, obat, dan senjata spiritual yang tak ternilai. Tentunya akan sangat berharga bagi para kultivator seperti mereka, sehingga ia berniat untuk mengajak mereka berdua untuk pergi bersama. Lindong berpikir sejenak sebelum memutuskan, sementara pangeran ketiga merasa jauh lebih skeptis mengingat tempatnya yang sangat bagus pasti akan ada banyak kultivator hebat dari dinasti-dinasti besar yang juga mengincarnya, sehingga ia khawatir jika mereka pergi maka bukan cuma tidak dapat apa-apa, tapi malah akan mengalami kerugian besar. Nona Mu Hongling kemudian melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa kabarnya selain ada banyak harta kuno, di sana juga terdapat pohon spiritual simbol langit. Mendengar itu membuat pangeran terkejut karena sepengetahuannya pohon spiritual simbol langit merupakan harta yang bisa meningkatkan kekuatan mental secara signifikan. Menurut catatan dari kitab suci kerajaan yang pernah ia baca, pohon spiritual simbol langit sangatlah langka dan jika seseorang bisa menyerap kekuatannya maka bahkan para master simbol tingkat tinggi bisa mencapai tingkat master simbol langit. Lindong pun nampaknya juga mulai tertarik, namun ia penasaran mengapa Nona Mu Hongling bersedia berbagi informasi sepenting ini kepada mereka, bukannya menikmatinya sendiri. Nona Mu Hongling menjawab bahwa sebelumnya saat bertempur melawan dinasti Sengguang, mereka sudah berjuang bersama-sama baru bisa memperoleh kemenangan, sehingga hal ini membuatnya sadar bahwa di medan perang kuno ini ia tidak akan bisa berjuang sendirian. Terlebih lagi sangat sulit untuk bisa mendapatkan rekan yang benar-benar bisa dipercaya. Sekarang sudah diputuskan bahwa besok pagi mereka bertiga akan pergi bersama menuju Lembah Batu Guntur. Di sisi lain, Xiao Diao memperingatkan Lindong agar tetap selalu waspada karena firasatnya mengatakan bahwa sepertinya gadis itu sedang menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, pada keesokan paginya, mereka berangkat bersama dan telah sampai di depan lokasi yang dituju. Diperlihatkan nyala pertempuran yang nampak sudah dimulai, sehingga Lindong segera mengajak rekan-rekannya untuk segera bergegas. Di sepanjang rute, terlihat tanda bekas pertempuran yang cukup menggambarkan betapa sengitnya persaingan di tempat ini. Dan demi meminimalisir adanya masalah, Mu Hongling menyarankan mereka agar tidak menarik perhatian pihak lain dengan bergerak secara diam-diam melalui jalur darat. Baru juga berjalan sebentar, mereka sudah dikejutkan oleh gemuruh pertempuran yang sangat intens tepat di atas mereka. Lindong berinisiatif untuk mengikuti rombongan ini karena siapa tahu orang-orang tersebut bisa membawa mereka menuju pintu masuk tempat tersimpannya harta kuno. Diperlihatkan dua kelompok yang sedang bertempur antara kelompok dinasti Moyan melawan kelompok dinasti Xuanbing, dan terlihat bahwa kelompok dinasti Moyan yang dipimpin oleh seorang kultivator ranah nirwana tahap awal bernama Li Pan yang lebih mendominasi, berhasil menekan kelompok dinasti Xuanbing dan melarang mereka untuk memasuki gerbang Lembah Batu Guntur. Di sisi lain, Lindong dan dua rekannya masih tetap bersembunyi sambil terus mengamati pertempuran. Ia rasa tidak ada untungnya terlibat ke dalam masalah kelompok ini, jadi menurutnya akan jauh lebih baik jika menunggu sampai pertempuran mereda dan mencari kesempatan yang tepat untuk segera memasuki gerbang. Tak lama kemudian bantuan dari dinasti Xuanbing telah tiba. Dia adalah kultivator ranah nirwana level 1 bernama Hua Yun. Dengan kekuatan berelemen es, ia mampu membalikan keadaan dan memukul mundur orang-orang dari dinasti Moyan. Namun secara mengejutkan serangan es tersebut mampu diblokir oleh sebuah benteng batu raksasa. Dan tepat di belakangnya ternyata pihak dinasti Moyan juga mempunyai seorang kultivator ranah nirwana level 1 bernama Chen Mu. Dan meskipun sama dari segi tingkat kultivasi, Chen Mu masih lebih kuat dari Hua Yun. Hal ini terlihat dari Hua Yun yang sangat berhati-hati dan nampak tidak ingin melawannya. Ia hanya mencoba untuk bernegosiasi dengan mengatakan bahwa tempat harta karun ini bukanlah milik dinasti siapapun. Jadi seharusnya
Seharusnya dinasti Moyan tidak berhak mengusir kelompoknya dan dengan serakah berniat ingin menguasai seluruh harta tempat ini sendirian. Namun Chen Mu tetap tidak ingin berbagi kepada kelompok lain. Ia malah menyombongkan betapa superiornya kekuatan dinasti Moyan dan memerintahkan kelompok Huayun untuk segera meninggalkan lembah batu guntur sebelum kesabarannya habis. Meskipun Huayun nampak begitu kesal, tetapi ia mengetahui batasannya. Ia sadar bahwa pertempuran hanya akan membawa kerugian besar bagi kelompoknya, sehingga ia lebih memilih untuk menahan diri dan membiarkan Chen Mu untuk berbuat sesukanya. Pada akhirnya kelompok dinasti Moyan masuk lebih dulu, sementara Huayun yang masih sangat kesal tiba-tiba menyadari bahwa ada orang yang sedang bersembunyi di belakangnya. Yah, kelompok Lindong sudah ketahuan. Yang lain langsung panik, tapi jelas ini merupakan sebuah tantangan bagi MC kita. Huayun setelah melihat bahwa yang bersembunyi hanyalah sekelompok anak kecil, memerintahkan mereka untuk segera menyingkir dari hadapannya. Dengan santainya Lindong meminta izin kepada Huayun agar memberinya jalan karena ia ingin masuk untuk mengambil harta kuno. Namun Huayun menolak, ia mengatakan bahwa anak-anak tidak sepantasnya berada di tempat ini, apalagi sampai ingin ikut dalam perebutan harta di lembah batu guntur. Tetapi bukan Lindong namanya jika tidak membalas ejekan tersebut. Ia balas menjawab bahwa seingatnya Chen Mu hanya melarang Huayun dan kelompok dinasti Xuanbing untuk masuk, jadi bukan termasuk dirinya. Huayun yang terpancing tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia langsung meluncur untuk membungkam bocah sombong di hadapannya. Disinilah kesempatan Lindong untuk menguji kekuatan dari tubuh emas Nirwana yang ternyata memang mampu menahan kekuatan dari seorang kultivator ranah Nirwana. Bahkan dalam mode ini, ia pun juga langsung ingin menguji ketahanan tubuhnya terhadap beban yang diterima saat merilis teknik kurungan jari surgawi kehancuran agung 5 jari pengguncang semesta. Daya hancurnya benar-benar mengerikan, mampu memukul mundur Huayun dan merobohkan pertahanan gunung es iblis miliknya. Dari hasil percobaan ini, tubuh Lindong nampaknya sudah mampu beradaptasi dengan teknik ini tidak seberat sebelumnya. Namun ia tidak menyangka kalau serangannya barusan ternyata masih belum cukup kuat untuk bisa melukai seorang kultivator ranah Nirwana yang memang benar-benar luar biasa. Para murid dinasti Xuanbing yang merasa kesal berniat untuk mengkeroyok Lindong, tetapi Huayun menghentikan mereka dan malah mengakui kehebatan bocah di hadapannya. Ia kemudian memberikan salam perkenalan dan memperkenalkan dirinya sebagai Huayun, perwakilan dari dinasti Xuanbing. Sedari awal mereka tidak saling bermusuhan, sehingga menurutnya pertarungan ini tidak ada gunanya untuk dilanjutkan. Jadi tanpa memperpanjang masalah lagi, jika kelompok Lindong ingin masuk maka ia akan mempersilakannya. Salah seorang anak buahnya protes, mengapa dinasti Xuanbing-nya harus mengalah dengan bocah-bocah yang tingkatannya bahkan lebih rendah dari mereka. Menurutnya jika senior Chen Mu benar-benar bertarung dengan serius, maka kelompoknya pasti bisa menang dengan mudah. Tentu, Chen Mu tahu kalau Lindong hanyalah kultivator ranah manifestasi, di mana seharusnya sama sekali bukanlah tandingannya. Namun dalam pertarungan singkat barusan, bocah itu menunjukkan bakat yang luar biasa, mampu menggunakan teknik tubuh emas Nirwana secara sempurna, jelas membuktikan bahwa Lindong bukanlah orang sembarangan. Daripada ambil resiko dan buang-buang tenaga untuk mengalahkannya, Chen Mu lebih memilih untuk membiarkannya masuk, lalu membuatnya bentrok dengan kelompok dinasti Moyan, dan saat kedua kelompok tersebut melemah, maka saat itulah kelompok dinasti Xuanbing-nya bisa mengambil banyak keuntungan. Sementara itu, kelompok Lindong sudah berhasil memasuki lembah batu guntur. Begitu mengejutkan karena ternyata tempat ini sangatlah luas. Tidak jauh dari lokasi mereka, Li Pan bersama para murid dinasti Moyan lainnya tengah berusaha menjelajahi tempat ini, namun belum juga menemukan apa yang mereka cari. Dari sini Lindong menduga bahwa mungkinkah orang-orang dinasti Moyan juga tengah mencari pohon spiritual simbol langit. Jadi daripada keduluan, ia ingin segera turun untuk mencarinya. Sementara untuk dua rekannya yang lain, ia sarankan untuk tetap mencari harta kuno di lantai atas. Apalagi di lantai bawah dipenuhi oleh orang-orang dinasti Moyan dan bergerombol hanya akan lebih mudah ditemukan musuh. Jadi lebih baik mereka berpencar dan mulai bergerak secara terpisah.
Sebisa mungkin Lindong mencoba menghindari pertempuran yang tidak perlu dan lebih berfokus untuk segera menemukan pohon spiritual simbol langit. Tetapi karena tempat yang terlalu luas dan mirip labirin raksasa membuatnya begitu kesulitan untuk bisa menemukannya. Xiaode kemudian keluar untuk membantu. Pohon spiritual simbol langit adalah harta yang pekat dengan energi spiritual langit dan bumi. Dari harta tersebut pastinya dikelilingi oleh kekuatan mental yang sangat kuat. Jadi jelas hampir mustahil menemukannya secara fisik. Sehingga ia menyarankan Lindong agar segera mengandalkan kekuatan mental untuk dapat merasakan di mana lokasinya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama lokasi dari pohon spiritual simbol langit akhirnya berhasil diketemukan. Lindong pun bergegas untuk menuju titik tersebut. Namun begitu sampai, nampak tempatnya yang begitu meragukan. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang spesial, hanya reruntuhan kosong yang dipenuhi oleh akar tumbuhan liar. Di saat sedang mencari-cari, ia dikagetkan oleh sejumlah akar tanaman yang tiba-tiba menyerangnya. Dilanjutkan dengan guncangan dahsyat yang merobohkan tempat tersebut. Guncangan juga sampai dapat dirasakan oleh Li Pan. Untuk itu, ia seorang diri berniat ingin memeriksa langsung ke sumbernya. Sementara murid yang lain ia perintahkan untuk tetap melanjutkan pencarian. Di saat yang sama, Lindong terjatuh akibat pijakannya yang runtuh. Dan disinilah akhirnya ia berhasil menemukan apa yang ia inginkan, yakni pohon spiritual simbol langit.